Bab 1231. Itu mengejutkan. Serangan mendadak itu sudah direncanakan dan direncanakan dengan baik. Target mereka adalah sumber daya yang dibawa oleh mobil 20 jiwa. Harga lebih dari 300 amunisi jiwa tetap adalah astronomi. Fakta yang lebih mengerikan adalah kekuatan destruktif mereka. Tidak, aku tidak bisa membiarkan mereka mengambil barang kita. Kolonel senior mengepalkan giginya dan bangkit dari tanah. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan musuhnya, dia tetap melepaskan jiwa bela dirinya. Dia adalah seorang kolonel senior berusia 40-an dan juga seorang master armor pertempuran 2 kata. Armor perang merah gelapnya dengan cepat menutupi tubuhnya. Api dilepaskan dari tubuhnya dan sepasang sayap menjulur di belakangnya. Cincin jiwanya yang ketujuh melepaskan cahaya tanpa ragu-ragu. Dia berubah menjadi serigala raksasa yang menyala-nyala saat dia menuju cahaya perak yang menyilaukan. Sebuah lengan yang ditutupi baju besi hitam muncul dari udara tipis. Kolonel senior melihat lengannya membesar dalam sekejap. Segala sesuatu di sekitarnya mengeras. Pada saat ini, sepertinya dia tidak melepaskan avatar jiwanya, serigala raksasa yang menyala-nyala. Sebaliknya, dia merasa lebih seperti seekor lalat yang tersangkut di jaring laba-laba. Armor tempurnya berderit sangat banyak sehingga membuatnya mengernyit. Dia sedang diremas oleh kekuatan yang kuat yang bisa menghancurkannya di saat berikutnya. Dia akan benar-benar tergencet dan tereduksi menjadi bubur lembek seperti anggur yang hancur. Betapa luar biasa kekuatan itu. Tiba-tiba, semua yang ada di sekitarnya tampak cerah. Tekanan mengerikan hilang. Detik berikutnya, pedang berkilauan turun dari langit karena tampaknya memutuskan semua ilusi dan sumber rasa sakit. Semua tekanan yang menekan serigala raksasa berhenti tiba-tiba. Lengan yang ditutupi baju besi hitam tiba-tiba mengepalkan tangannya menjadi kepalan tangan dan menembak ke atas dengan tinju. Di tengah ledakan teredam dan cincin pedang yang menyenangkan, kilatan cahaya melesat melewati dengungan. Mobil-mobil di udara jatuh dengan suara keras. Hanya 3 kendaraan transportasi militer pertama yang menghilang ke pusaran perak. Di bawah iluminasi lampu depan, 2 sosok saling memandang dari jauh. Kolonel senior yang mengamati pemandangan itu merasa sedikit tersesat. Setelah selamat dari bencana, dia masih gemetaran di samping dirinya sendiri. Kegelapan Phoenix. Suara bingung terdengar. Kedengarannya juga tidak percaya. Apakah yang asmara itu menjadi orang yang sibuk? Suara menyenangkan tapi sedingin es datang dari wanita yang mengenakan baju besi hitam. Kolonel senior memandang penyelamatnya. Apa yang dia lihat adalah seorang pria berbaju putih. Armor itu tampak seperti dipahat dari kristal putih. Itu muncul tipis dengan kabut emas samar di dalam. Sayap kristal besar di belakangnya meninggalkan kesan mendalam pada siapapun yang memandangi baju besinya. Sayap kristal yang berkilauan dan transparan terbuat dari bulu kristal. Bahkan cahaya redup yang menyinari mereka akan menyebabkan mereka memancarkan sinar. Cincin cahaya di bawah kakinya berwarna emas. Tidak banyak ornamen di situ. Hanya siluet yang menyerupai gadis peri melayang-layang di cincin cahaya. Cincin cahaya itu berdiameter lebih dari 30 meter. Itu sedikit lebih besar dari Darkness Phoenix. Meskipun kolonel senior tidak tahu banyak tentang kekuatan para ahli besar, dia tahu bahwa cincin cahaya yang lebih besar adalah domain seseorang yang lebih tinggi berada di atas pangkat master baju zirah pertempuran 3 kata. Dalam hal pemborosan armor tempur mereka, Darkness Phoenix jelas memucat dibandingkan. Mungkinkah ini armor perang 4 kata? Ya, yang memakai baju besi putih itu adalah Amorous Douluo Zangxin. Saat ini, pedang Amorous yang berkilauan dan transparan berdenyut dengan cahaya di tangannya. Tidak ada cincin jiwa di tubuhnya. Mungkin lebih tepat untuk mengatakan bahwa tidak ada yang tahu di mana dia menyembunyikan cincin jiwanya. Bagaimanapun, situasinya tampak terbalik saat dia muncul. Sejumlah sosok muncul dari dalam kegelapan. Mereka mengepung Zangxin dari segala arah. Sinar cahaya menembaki langit saat mereka menjaga batalion Mesha yang turun di teluk. Aku tidak pernah mengira pesawat ulang-alik luar angkasa yang maha kuasa akan menjadi milikmu. Katakan padaku, kapan kamu bergabung dengan pemujaan Roh Kudus? Jika kakak perempuanmu tahu tentang ini, dia akan patah hati. Zangxin memandangi orang itu sebelumnya dia dengan ekspresi muram. Dia tidak pernah berharap dia memimpin pemujaan Roh Kudus untuk mencegat kendaraan transportasi. Menarik ular keluar dari lubangnya adalah rencana yang sempurna. Di bawah kendali utama Laut Tanpa Batas Douluo Chen Xinji,
apakah itu mengikuti pendapat dari fraksi Hawk atau pelonggaran keamanan kota Skycea secara bertahap, semuanya telah dilakukan sesuai dengan rencana kedatangan hari ini. Untuk memikat para ahli kultus Roh Kudus ini di tempat terbuka, sepertiga amunisi jiwa tetap pada kendaraan harus nyata. Tentu, tidak ada amunisi jiwa tetap peringkat 9. Bahkan Chen Xinji tidak akan mengambil risiko seperti itu. Sejauh yang diketahui orang lain, semua itu nyata. Namun, Zhang Xin tidak pernah menyangka bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Darkness Phoenix, Dark Phoenix Douluo. Kami akan mundur. Pesawat ulang-alik luar angkasa maha kuasa di Phoenix kegelapan Douluo meredup dan akhirnya berubah menjadi cahaya yang mengalir yang menghilang ke telapak tangannya. Dengan pengalamannya, seketika Douluo Zhang Xin asmara muncul, dia menyadari bahwa itu adalah jebakan terhadap kultus Roh Kudus. Apakah amunisi jiwa tetap itu nyata atau tidak mungkin dia bisa pergi bersama mereka. Bayangan hitam di sekitar mereka langsung berkumpul menuju Dark Phoenix Douluo. Sebuah bulu hitam pekat dan berbulu muncul di tangan Dark Phoenix Douluo. Itu adalah Darkness Phoenix Plume. Namun, Zhang Xin tidak tergerak. Dia berkata sambil mendesah, saya pernah mendengar bahwa Roh Kudus Cult memiliki 1 raja, 2 kaisar, dan 4 raja surgawi yang membentuk 7 ahli top. Sepertinya bagi saya bahwa Anda salah satu dari 4 raja surgawi kegelapan. Karena kita telah mengatur perangkap ini, tidak ada kesempatan bagimu untuk melarikan diri. Petik 2. The Dark Phoenix Douluo menjawab dengan dingin, kamu sama seperti dulu. Aku melihat kamu masih penuh dengan pembicaraan kosong. Douluo asmara tiba-tiba berkata, saya bisa mengerti mengapa Roh Kudus menyerang Sekte Tang. Lagi pula, kita sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Namun, apakah Anda terlibat dalam penghancuran Akademi Shrek? Saat itu, Anda lebih buruk dari kakak perempuanmu dalam hasratmu untuk Yunming. Kamu sangat tergila-gila padanya, tetapi dia mati di tangan Roh Kudus Pemujaan. Apakah itu yang kamu harapkan? Petik 2. Bingkai indah The Dark Phoenix Douluo bergetar sedikit. Aura kekerasan awalnya jelas terguncang untuk sesaat. Diam, ya, aku ingin dia mati. Tidak ada yang bisa mendapatkan apa yang aku tidak bisa. Tubuhnya sudah najis dinodai oleh jalang itu. Jiwanya hanya bisa dibersihkan jika dia mati. Aku akan melindungi jiwanya selamanya dan menjaga jiwanya di sisiku. Itulah cinta sejati, cinta yang bebas dari segala hal kotor di dunia ini. Dia milikku, akan selalu ada. Tidak ada yang bisa membawanya pergi dariku. Petik 2. Ketika dia mendengar teriakan histerisnya, ekspresi Zhang Xin sangat berubah. Apa, jiwa Yunming, kamu telah mengambil jiwanya, itu berarti dia bahkan tidak bisa bereinkarnasi. Bagaimana kamu bisa menjadi wanita jahat seperti itu? Pedang Asmoris miliknya tiba-tiba meledak dengan cahaya. Badai energi mengerikan menyebar dengan Zhang Xin di pusat. Segala sesuatu di sekitar mereka diterangi. Debu dan kabut di sekitarnya langsung menghilang tanpa jejak. Semuanya tampak lebih bersih. Jahat. Apakah aku jahat hanya karena aku ingin bersama pria yang kucintai? Bukankah mereka yang membawanya pergi dariku juga jahat? Kamu orang munafik. Kamu semua bisa mati. Burung Phoenix bulu di tangan Phoenix gelap Douluo tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, seekor Phoenix hitam yang diselimuti oleh lingkaran cahaya keunguan naik ke langit. Teriakan Phoenix nyaring terdengar di sekitar mereka. Kolonel senior merasakan gelombang kekuatan penuntun yang kuat yang menimpanya. Detik berikutnya, tubuhnya terlempar. Setidaknya, dia tidak akan terjebak dalam pertempuran antara dua ahli hebat. Bab 1232. Jutaan aura pedang berlayar di udara untuk menutupi tubuh Zhang Xin secara instan. Itu adalah burung yang memberi penghormatan kepada Phoenix. Aura pedang masing-masing pedang memiliki efek melemahkan yang unik. Setiap kali dia dipukul, dia akan merasa seperti jatuh ke dalam pasir isap. Karena dia melawan Zhang Xin, Dark Phoenix Douluo tidak menahan diri. Basis kultivasinya berada di peringkat ke-97. Dia adalah seorang ahli top di antara Hyper Douluos dan telah belajar beberapa teknik rahasia kultus Roh Kudus. Namun, dia tahu betul bahwa masih ada kesenjangan besar antara keterampilannya dan Zhang Xin. Kultus Roh Kudus tidak bisa membuat baju perang 4 kata mereka sendiri. Itu adalah salah satu masalah terbesar yang mereka hadapi. Karenanya, dia hanya memiliki armor perang 3 kata. Meskipun armor tempurnya berada pada batas maksimal untuk 3 kata, itu masih jauh lebih lemah dari armor pertempuran 4 kata. Karena alasan ini,
Sekte Roh Kudus telah mendekati pengrajin surgawi Zhen Hua berkali-kali. Tanpa pengrajin surgawi, tidak mungkin mereka bisa membuat baju perang 4 kata. Namun, kekuatan yang mendukung kultus Roh Kudus diam-diam mengerti bahwa mereka tidak bisa membiarkan para maniak ini memiliki kekuatan tempur puncak dengan memiliki baju perang 4 kata. Kekuatan yang melindungi pengrajin suci Zhen Hua begitu kuat sehingga Sekte Roh Kudus tidak memiliki kesempatan untuk memaksanya membantu mereka membuat kerajinan perang 4 kata. Pengrajin surgawi kedua belum muncul di benua. Bulu-bulu burung Phoenix juga sejenis pedang. Itu terbuat dari bulu-bulu burung Phoenix yang legendaris. Dengan sendirinya, itu tidak tajam, tetapi bisa mengeluarkan aura pedang yang seperti jarum tajam. Aura pedang memiliki aura Phoenix dengan kemampuan menembus yang luar biasa. Gelap Phoenix Douluo dianggap sebagai senjata surgawi yang sangat kuat. Itu adalah salah satu dari 9 keterampilan jiwanya dan juga kemampuannya yang kuat. Douluo Amorous mendengus. Dia melambaikan pedang Amorous yang berkilauan dan transparan dalam diam. Udara kabur oleh lapisan kabut. Ketika aura pedang Phoenix gelap plume bertemu kabut, menghilang segera seperti lembu tanah liat yang terjun ke laut. Selain itu, kabut aneh menyebar keluar dengan kecepatan yang tidak teratur. Para ahli kultus Roh Kudus yang dengan cepat mundur merasakan udara di sekitar mereka semakin padat. Kecepatan mereka jelas berkurang, dan mereka tidak bisa membebaskan diri. The Amorous Douluo tidak berani lengah ketika berhadapan dengan seorang ahli hebat seperti Dark Phoenix Douluo. Akademi Tang Sekte dan Shrek tampaknya memiliki dendam terhadap Sekte Roh Kudus. Mereka sangat membenci satu sama lain sehingga mereka tidak tahan berada di dekat satu sama lain. Seperti kata pepatah, seseorang harus teliti dalam memusnahkan kejahatan. Douluo Amorous tidak memiliki niat untuk membiarkan siapapun melarikan diri. Oleh karena itu, dia menggunakan domain baju zirah tempurnya pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. Cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mencurahkan cinta untuk yang tak berperasaan. Dua Douluo limit besar dari Sekte Tang, yang Hairless dan Amorous. Seperti kata pepatah, cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mencurahkan cinta untuk yang tak berperasaan. Kadang-kadang hidup bisa kejam, tetapi Anda mungkin masih bertemu orang dengan belas kasih. Tampaknya menyiratkan sesuatu. Pada kenyataannya, itu juga nama-nama dari Douluo Zhang Xin Amorous dan Douluo Chao Dezi yang tak berperasaan. Cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mencurahkan cinta untuk yang tak berperasaan diilhami dari perasaan terjerat antara pria dan wanita untuk satu sama lain. Ketika domain dilepaskan, emosi seseorang akan terpengaruh dan akan sulit untuk mengeluarkan diri dari situasi tersebut. Itu adalah domain tipe dukungan super kuat dengan pengaruh luas. Di dalam domain, semua serangan akan melemah dan kecepatan seseorang juga akan sangat berkurang. Sejauh mana Tuan Jiwa akan dilemahkan ditentukan oleh basis kultivasi Tuan Jiwa. The Dark Phoenix Douluo, burung membayar penghormatan kepada Phoenix adalah langkah yang kuat. Namun, itu bukan tandingan cinta Amorous membenci dirinya sendiri karena salah mencurahkan cinta untuk yang tak berperasaan. Jelas, itu juga merupakan kasus bagi tuan-tuan roh jahat lainnya. Kecepatan mereka melambat dan mereka bergerak dengan gerakan lambat. The Dark Phoenix Douluo tidak berani mengendur. Itu bukan pertemuan pertamanya dengan Zhang Xin. Secara alami, dia tahu akan sulit untuk berurusan dengannya. Domainnya pernah dikenal sebagai 3 domain yang paling dibenci di antara Master Armor Tempur 3 kata dan peringkat yang lebih tinggi di Douluo kontinen. Itu seperti tongkat. Setelah macet, hampir tidak mungkin untuk membebaskan diri. The Darkness Phoenix Plume di tangannya berubah seketika. Dia meniup peluit tajam dan cincin keenamnya bersinar cerah. Di tengah kegelapan, cahaya ungu gelap tiba-tiba muncul dari ujung Darkness Phoenix Plume. Itu menunjuk langsung ke Douluo Amorous. Di bawah pemindaian cahaya ungu, itu membuka ruang di domain Amorous Douluo. Selanjutnya, dia menginjak tanah dan cincin cahaya di bawah kakinya melepaskan cahaya ungu gelap. Api ungu gelap menyebar keluar berlapis-lapis. Dimanapun api berlalu dan bertabrakan dengan domain, kekuatan domain akan berkurang. Setelah menghadapi sinar ungu gelap, tubuh Zhang Xin tiba-tiba menjadi transparan. Matanya hangat dan lembut saat dia menatap Dark Phoenix Douluo, sepertinya menatap wanita yang paling dicintainya. Dia memiliki tatapan pedih. Begitu dia menyadari pandangannya, Dark Phoenix Douluo dengan cepat menutup matanya.
Jiwa bela diri Amorous Douluo adalah pedang Amorous. Bagi mereka yang tidak mengenalnya, ia tampaknya menjadi sistem serangan guru jiwa pertempuran. Pada kenyataannya, Douluo Amorous adalah sistem kontrol spiritual yang menguasai jiwa guru. Itu adalah keterampilan esoterik miliknya. Setiap keterampilan jiwanya terkait dengan semacam kontrol spiritual. Dia juga dikenal sebagai pengendali terhebat. Di antara limit Douluos yang dikenal, dalam hal kemampuan mengendalikan skala besar, dia pasti yang terbaik. Cincin jiwa kelima Zhang Xin bersinar. Ketika cahaya ungu gelap menyinari dia, dia menghilang seperti hantu. Cahaya ungu gelap melewatinya. Detik berikutnya, Zhang Xin sudah berada di atas Dark Phoenix Douluo. Mengingat kembali, itu adalah keterampilan jiwa yang dianggap tidak berharga oleh banyak orang saat itu. Namun, Douluo Amorous telah mengadopsi itu sebagai keterampilan jiwa kelimanya. Skill itu hanya efektif melawan lawan yang lebih lemah. Ternyata menjadi keterampilan hebat mutlak ketika diterapkan dengan benar. Efeknya sederhana. Setelah dia memasuki kondisi retrospeksi, dia akan kebal terhadap semua serangan tipe energi dalam sekejap. Meskipun demikian, tubuh ilusinya tidak kebal terhadap serangan fisik. Ketika serangan tipe energi menghantam tubuhnya, efek retrospeksi akan diaktifkan. Dia akan langsung mundur di sepanjang lintasan serangan energi lawannya untuk muncul di hadapan lawannya. Itulah fungsi dari skill jiwa ini. Itu dianggap tidak berguna karena musuh harus lebih lemah. Kalau tidak, dengan melepaskan retrospeksi, dia akan muncul tepat di depan musuh. Apakah ini tidak dianggap bunuh diri? Setelah Zhang Xin berkultivasi ke pangkat judul Douluo, para ahli dari ranah penguasa jiwa akhirnya mengerti seberapa jauh dia. Saat itu, Guru Pagoda Roh berkomentar tentang Douluo Zhang Xin yang asmara. Kata-katanya adalah, meskipun Douluo asmara bukan judul Douluo paling kuat yang saya tahu, dia adalah lawan yang tidak ingin saya hadapi. Semua keterampilan jiwanya tercela dalam segala hal yang bisa dibayangkan. Dia merujuk tidak lain dari keterampilan jiwa retrospeksi Zhang Xin. Retrospeksi itu bisa membawanya ke tempat penyerangnya. Sebagai master jiwa sistem kontrol spiritual, Zhang Xin memiliki berbagai keterampilan mengendalikan jiwa yang tangguh. Qiangu Dongfeng hampir mendapatkan dirinya dikuliti hidup-hidup selama sesi perdebatan dengannya. Saat ini, Dark Phoenix Douluo menghadapi kekuatan besar Zhang Xin yang sedang dilepaskan. Retrospeksi telah mengirim Douluo asmara untuk muncul di hadapan Dark Phoenix Douluo. Mata Zhang Xin penuh dengan emosi, sepertinya mengenang peristiwa masa lalu. Suaranya menyenangkan di telinganya. Dia berkata dengan lembut sekali. Cincin jiwa pertamanya bersinar. Emosi The Dark Phoenix Douluo berubah menjadi ceria. Meskipun dia telah menutup telinga dan matanya, dia masih terguncang oleh bisikan Zhang Xin. Di lubuk hatinya yang paling dalam, dia merasakan perasaan yang dia miliki ketika pertama kali bertemu dengan Atlas Douluo Yunming. Juga, Darkness Phoenix Plume-nya langsung kembali ke bentuk awalnya ketika dia melepaskan Bird Paying Homage ke Phoenix. Keterampilan jiwa pertamanya, Once, itu mengeluarkan emosi paling murni dari lubuk hati. Hati dan jiwa seseorang akan dipengaruhi seolah-olah dikejutkan oleh cinta pertama seseorang. Semuanya akan digulung kembali ke tempat sedetik sebelumnya. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya. Dia telah dipilih ke dalam Aula Tang Sekte justru karena keterampilan jiwa ini. Dia kemudian dirawat dengan hati-hati oleh Aula Douluo. Kombinasi kedua keterampilan jiwa ini, retrospeksi dan sekali dapat membatalkan apapun. Setiap guru jiwa yang berpengalaman tahu bahwa sekali keterampilan jiwa retrospeksi Amorous Douluo berhasil, itu akan ditindaklanjuti dengan Once. Namun, bahkan ketika mereka tahu bahwa dua keterampilan jiwa ini akan digunakan berturut-turut, mereka tidak memiliki cara untuk mengatasi kombinasi mematikan selama 100 tahun. Yang paling bisa mereka lakukan adalah membela diri dengan cara apapun yang mereka bisa. Namun demikian, serangan combo Amorous Douluo memiliki kekurangan. Dia tidak bisa melepaskan serangan secara langsung karena emosinya sendiri juga akan terpengaruh. Kalau tidak, dia akan benar-benar tak terkalahkan. Bab 1233. Namun, karena adanya dua keterampilan jiwa ini, hampir tidak ada pembangkit tenaga listrik lain pada usia yang sama akan berdebat melawannya dengan sukarela. The Dark Phoenix Douluo menerima serangan itu dengan anggun. Bagian yang paling menakutkan bukanlah Phoenix Perisnya yang diambil, tetapi bahwa wilayahnya dikembalikan ke keadaan tidak aktif sejak beberapa saat yang lalu.
Para penguasa jiwa jahat yang baru saja mendapatkan kembali mobilitas kecil tenggelam ke lumpur sekali lagi dalam sekejap. Kasih sayang yang dalam di mata Amorous Douluo tiba-tiba berubah menjadi putus asa. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya berkilauan dengan kecemerlangan. Tatapannya tampak seperti baru saja kehilangan benda paling berharga baginya dan tidak pernah bisa mendapatkannya kembali. Cahaya berkilau menyebar keluar seperti tetesan air mata yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh adegan dalam sekejap. Bang, 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 ada serangkaian ledakan teredam. Tengkorak meledak berkeping-keping, dengan ember darah berceceran ke segala arah. Para penguasa jiwa jahat merasa ketika pikiran yang paling menyakitkan dan memalukan di dalam hati mereka diperkuat 100 atau bahkan 1000 kali dalam sepersekian detik, sampai hati mereka tidak tahan lagi. Seolah-olah satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari penderitaan ekstrim adalah kepala mereka meledak. Ada lebih dari 100 tuan jiwa jahat di tempat kejadian, tetapi lebih dari 2/3 kepala mereka meledak di dalam lingkaran cahaya yang berkilau. Di sisi lain, kepala-kepala yang tidak meledak itu dengan liar menyemburkan darah segar dan tampak pucat mengerikan. Para penguasa roh jahat yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam operasi ini memiliki basis budidaya 5 cincin atau lebih. Saat Amorous Douluo bertarung melawan Dark Phoenix Douluo, yang hampir memiliki peringkat yang sama, dia masih mampu membantai yang lain dalam jarak yang besar dalam sepersekian detik. Ini adalah kekuatan prajurit elit Tang Sekte. Sudah lebih dari 5 dekade sejak Douluo Hairless dan Douluo Asmara telah berperang di dunia tuan jiwa benua itu. Bahkan ada banyak orang yang sudah melupakan kemampuan mereka. Sekarang setelah mereka kembali dan menunjukkan keterampilan surgawi lama mereka membiarkan orang-orang ini untuk menyaksikan betapa menakutkan kekuatan besar Tang Sek sekali lagi. Penyesalan, itu memang nama skill jiwa ketiga Zhang Xin. The Dark Phoenix Douluo juga menderita karena serangan itu. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke saat serangan terhadap Shrek, melihat ke bawah dari langit di atas akademi dan menyaksikan ketika Yun Ming meninggal dalam pertempuran dengan tubuhnya berdiri tegak bertahun-tahun yang lalu. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Sekaligus, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk memperkuat tuan roh jahat lainnya sama sekali. Master jiwa jahat sangat kuat dibandingkan dengan rekan-rekan ortodoks mereka. Tuan jiwa biasa hampir tidak mampu melawan mereka. Namun, terlepas dari kemampuan mereka, tubuh mereka juga menderita rasa sakit seperti halnya guru jiwa lainnya. Dalam keadaan seperti itu, kelemahan dalam hati mereka jauh melebihi orang normal. Dengan demikian, kekuatan destruktif dari asmara Douluo Zhang Xin bahkan telah melampaui Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan di mata tuan-tuan roh jahat. Dia melepaskan 3 keterampilan jiwanya secara berurutan tanpa jeda sedikitpun. Pandangannya yang tanpa harapan mengubah sekali lagi menjadi riak emosi yang murni namun tulus. Dia akhirnya menusukkan pedang Amorous ke tangannya ke depan. Cahaya pedang itu berkilauan saat cahaya jernih yang menyilaukan berubah menjadi aliran cahaya. Sebuah penglihatan cemerlang muncul dalam cara yang luar biasa, dan gambar di depan mata Dark Phoenix Douluo terasa tidak nyata karena diselubungi oleh cahaya pedang. Rasanya seperti asmara Douluo sebelum dia berubah menjadi Yun Ming menceritakan rasa sakit di hatinya dan mengekspresikan emosinya yang tulus kepadanya. Mata Zhang Xin tumbuh lebih cerah dan lebih cerah. Cahaya mereka tampaknya menyatu dengan pedang Amorous di tangannya sebagai satu. Sama sekali tidak ada niat membunuh dalam dirinya, namun dia menusukkan pedang tepat di depan wajahnya dengan cara yang langsung. Ketulusan, ini adalah keterampilan jiwa keduanya. Siapapun dengan kultivasi yang sedikit lebih lemah mungkin bisa mati tanpa tahu mengapa ketika dihadapkan dengan keterampilan ini. Ketulusan dapat memengaruhi satu target atau seluruh area. Itu mampu sangat mengurangi permusuhan lawan dalam sekejap, dan ketika dilemparkan dari tangan Amorous Douluo, ia bisa berubah menjadi orang yang paling terpercaya atau bahkan paling dicintai di mata lawan. The Dark Phoenix Douluo adalah master jiwa jahat Hyper Douluo peringkat 97. Dia menempati level tertinggi dari seluruh dunia kegelapan. Krisis hidup dan mati yang tersembunyi di bawah ketulusan membuat inti jiwa di tubuhnya segera mengencang. Seolah-olah dia bisa melihat Yun Ming jelas di depan matanya. Selain itu, Yun Ming mengekspresikan emosinya yang sebenarnya pada dirinya sendiri, namun dia tidak punya pilihan selain mengepalkan giginya dan mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak percaya pada itu seperti orang gila. Akhirnya, dia tidak bisa berhenti melepaskan cincin jiwa ketujuh di tubuhnya.
Panggilan Phoenix yang dalam dan sedikit serak terdengar saat dia berubah menjadi Phoenix hitam besar. Dia belum melihat Zhang Xin selama bertahun-tahun. Meskipun mereka berkenalan di tahun-tahun awal mereka, dia sebenarnya tidak pernah berperang melawannya. Itu sebabnya dia tidak menyadari sejauh mana basis budidaya Zhang Xin. Sekarang dia menghadapi dia dalam pertempuran, dia benar-benar mengerti betapa tangguhnya Douluo limit yang terkenal itu. Dia merasa seperti tidak bisa melakukan serangan balik meskipun basis kultivasinya. Dia sama sekali tidak peduli dengan penguasa jiwa jahat lainnya, hanya berharap untuk melarikan diri secepat mungkin dan melarikan diri dari pria yang menakutkan ini. Phoenix hitam mengepakkan sayapnya dengan kuat dan menyulap hamparan besar bayangan ungu gelap. Meskipun bayang-bayang itu terus-menerus hancur di hadapan Douluo asmara, dia masih berhasil membuat sedikit waktu untuk dirinya sendiri pada akhirnya. Dia tidak memiliki keraguan sedikitpun ketika dia berbalik dan melarikan diri. Kau tidak akan pergi, Douluo Amorous memanggil dengan lembut. Tidak mudah baginya untuk menemukan anggota tingkat tinggi dari pemujaan Roh Kudus ini, jadi bagaimana mungkin dia bisa membiarkannya melarikan diri dengan mudah. Setelah desahan lembut Doris Amorous, bayangannya menghilang dan perubahan aneh mulai muncul di wilayah sekitarnya. Domain jernih tiba-tiba memudar. Segala sesuatu di sekeliling mereka kembali menjadi akademis Rex sekali. Ada pohon yang menjulang tinggi dan seorang pemuda berdiri di puncaknya. Dia mengenakan pakaian putih dan memiliki rambut panjang dengan tombak di tangannya. Dia berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah dia adalah inti dari seluruh dunia. Dia pernah mendominasi semua yang dia survei, tak tertandingi oleh rekan-rekannya. Dia telah kehilangan hitungan berapa banyak dari guru jiwa wanita terhebat mengaguminya. Namun dia hanya memilih cinta sejati hatinya. Dia juga telah kehilangan hitungan berapa banyak pembangkit kekuatan berharap untuk mengalahkannya, namun mereka semua telah jatuh di hadapan Atlas Divine Spear-nya, satu persatu. Phoenix hitam besar sepertinya terbang tak terkendali. Tidak peduli bagaimana dia mengepakkan sayapnya, tidak mungkin dia bisa meninggalkan sisinya. Di sisi lain, jika seseorang berdiri di luar domain saat ini, mereka akan melihat bahwa Phoenix hitam telah terbang kembali. Itu berputar di sekitar Douluo Amorous. Cinta asmara membenci diri sendiri karena mencurahkan cinta untuk domain tanpa hati tidak mudah ditolak. Dia sudah lama lupa berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang jatuh ketika berhadapan dengan domain ini. Selain efek domain yang berasal dari armor tempurnya, ada juga domain spiritual pribadi Amorous Douluo juga. Domain baju zirah pertempurannya cukup akurat dinamai Amorous Love, sementara ia menamai domain spiritual pribadinya, Lotus Itself for Wrongly Devoting Love for the Hairless. Dengan demikian, kombinasi keduanya menjadi versi lengkap dari The Love Amorous Lotus Itself for Wrongly Love for the Hairless Domain. Pada titik ini, wilayah kekuasaannya benar-benar dilepaskan, sehingga bahkan seseorang sekuat Dark Phoenix Douluo tertahan dalam sepersekian detik. Akankah dia dikenal sebagai guru jiwa tipe kontrol nomor 1 tanpa hasil? Hehehe, hehehe. Kamu benar-benar pantas mendapatkan reputasimu sebagai orang yang paling menjijikkan. Kegelapan Phoenix bukanlah lawan yang layak, seperti yang diharapkan. Meskipun aku tidak menyukainya, aku tidak akan biarkan kau membawanya juga. Paduka yang mulia, gadis kecil itu memberimu rasa hormat. Petik 2. Tawa seperti lonceng perak itu seharusnya terdengar menyenangkan, tapi itu luar biasa mengerikan di telinga seseorang. Zhang Xin mengerutkan kening karena itu cukup mencengangkan bahwa ia tidak dapat mendeteksi keberadaan lawan di kisaran ini meskipun basis kultivasinya. Dia mengira bahwa Roh Kudus Cult masih memiliki kekuatan yang mengintai secara rahasia, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah seseorang yang basis kultivasinya telah melampaui Darkness Phoenix. Siluet berjalan keluar dari kegelapan perlahan. Dia melompat-lompat dan tampak tidak lebih dari remaja. Mata besarnya terlihat manis dan murni, sementara rambutnya diikat dua roti di atas kepalanya yang membuatnya tampak lebih muda. Dia mengenakan atasan pendek dan rok pendek yang memperlihatkan lengan dan kakinya dengan corak yang cerah. Dia melompat ketika dia maju. Roti di kepalanya mengendur, melepaskan kepang panjang di kedua sisi kepalanya. Kepang itu tampak seperti telinga kelinci yang memanjang saat jatuh ke tanah. Bab 1234. The Doris Asmara tidak bisa membantu mengerutkan kening saat melihatnya. Dia tahu tanpa keraguan bahwa orang ini setidaknya adalah Hyper Douluo. Selain itu, basis kultivasi spiritualnya juga telah mencapai ranah spirit domain.
Dia telah melampaui Dark Phoenix Douluo setidaknya di tingkat spiritual. Dia tidak bisa mengerti bagaimana dia belum pernah mendengar tentang pembangkit tenaga listrik seperti itu. Tuan jiwa jahat remaja ini di depan matanya pasti baru muncul baru-baru ini. Itu mengejutkan bahwa kultus Roh Kudus berhasil menyembunyikan seseorang yang begitu hebat. Apakah kamu salah satu dari 4 raja kegelapan surgawi yang agung? Meskipun dia bisa merasakan kekuatan lawan, Douluo Asmara masih tetap tenang dan tenang, sehingga Dark Phoenix Douluo tidak bisa berjuang bebas dari cinta amorousnya membenci diri sendiri untuk pengabdian cinta yang palsu untuk domain tanpa hati. Dia masih terus terbang di sekelilingnya. Ya, mereka memanggilku Darkness Bell, kamu bisa memanggilku Little Bell. Karena aku sangat imut, kenapa kamu tidak membiarkannya pergi dan membiarkan aku membawanya? Bagaimana kalau kita berteman? Kata Tuan Jiwa Jahat yang menyebut dirinya Little Bell, tersenyum sepanjang waktu. Douluo Amorous berbicara dengan acuh tak acuh, teman-teman. Apakah Anda pikir Sekte Tang kita akan berteman dengan Sekte Roh Kudus Anda? Saat dia berbicara, cinta Amorousnya membenci diri sendiri untuk mencurahkan cinta untuk domain tanpa hati yang menyebar keluar atas kemauannya sendiri dan menerangi siluet menawan Darkness Bell. The Darkness Bell mencibir bibir merahnya. Kamu orang yang membosankan, karena kamu sudah terkenal selama bertahun-tahun. Aku pernah mendengar orang membual tentang keadaanmu yang hampir abadi. Ini adalah waktu yang tepat bagiku untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut di udara dan 9 cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya. Ada 6 cincin jiwa hitam dan 3 yang merah. Bahkan seseorang yang sekuat Amorous Douluo tidak dapat membantu memiliki sedikit perubahan ekspresi setelah melihat rangkaian jiwanya berdering. Hampir semua orang yang mampu mencapai kombinasi seperti itu di antara titel Douluos dekat dengan limit Douluo Rank. Orang seperti itu juga akan menjadi orang yang paling kuat di seluruh benua. Ada seorang raja, 2 kaisar, dan 4 raja surgawi dalam kultus Roh Kudus. Jika orang ini hanya pada pangkat 4 raja besar surgawi, sejauh mana kekuasaan raja dan kekuatan kedua kaisar? Sejauh Douluo Amorous bisa ingat, dia hanya bisa mengkonfirmasi bahwa dia sudah pasti bertemu 1 raja dan 2 kaisar. Orang itu adalah Hyper Duolo Elite dari generasi yang sama dengan Douluo Asmara. Dia pernah dikalahkan oleh Atlas Douluo Yunming dengan 1 langkah mundur pada masa itu, dan dia melarikan diri dengan penuh kebencian. Setelah itu, dia menghilang tanpa jejak. Yang paling menakutkan adalah yang tidak diketahui. Siapa sangka Roh Kudus akan muncul sekali lagi setelah 10.000 tahun hening. 10.000 tahun yang lalu, Sekte Roh Kudus telah membawa bencana. Sayangnya bagi mereka, mereka bertemu sekelompok anak-anak surga yang bangga. Itu adalah generasi baru Sekte Tang dari Shrek Seven Monsters, termasuk anggota inti Sekte Tang pada saat itu dan pendiri Spirit Pagoda, Es Suci Douluo Huo Yuhao. The Ice Douluo memimpin generasi Shrek 7 Monster untuk benar-benar mengalahkan Sekte Roh Kudus dan menangkap hampir semua anggotanya yang berpangkat tinggi. Akibatnya, banyak orang berpikir bahwa kultus Roh Kudus telah menjadi debu pada halaman sejarah. Siapa yang akan tahu bahwa Roh Kudus pemujaan dapat muncul sekali lagi setelah 10.000 tahun keheningan. Selain itu, mereka menggunakan 2 amunisi Soul tetap peringkat God Killer yang membuat ngeri orang-orang biasa begitu mereka muncul. Mereka menghancurkan Shrek City dan markas Tang Sek dan kemudian melancarkan serangan teroris di Heaven Dow City. Mereka menjadi terkenal karena pembunuhan massal. Namun demikian, Douluo Asmara dan Douluo tak berperasaan telah meramalkan bahwa Roh Kudus tentu saja akan pulih dan cukup berani untuk membuat penampilan lain. Para Douluos Asmara dan tak berperasaan telah menduga bahwa Roh Kudus Cult akan mengumpulkan kekuatan mengerikan sebelum mereka benar-benar mulai mengungkapkan diri mereka pada waktunya, tetapi Douluo Amorous masih merasakan beban membebani dadanya. Lonceng hitam pekat saat tinta muncul di tangan Darkness Bell. Tanda aneh diukir di permukaan Bell. Sinar hijau berkilauan di rune dengan kabut hijau samar yang membuatnya tampak seperti dunia lain. Cincin cahaya menyebar dari bawah kakinya, sementara armor pertempuran hijau gelap bergulir ke atas dan menutupi seluruh tubuhnya. Terlepas dari seberapa sombongnya seseorang, tidak ada yang berani mengambil sikap santai ketika berhadapan dengan Douluo yang asmara. Itu adalah baju perang 3 kata. Cincin jiwa di bawah kakinya sedikit lebih besar dari Darkness Phoenix. Suara isak yang mengerikan dikeluarkan. Itu terdengar seperti ada banyak orang yang menangis sedih.
Aku mendengar bahwa Douluo Asmara adalah guru jiwa tipe kontrol nomor 1 di benua ini. Sungguh kebetulan bahwa aku juga seorang master jiwa tipe kontrol. Kemudian, izinkan aku untuk membandingkan antara kontrol Doris Amorous dan kontrolku. Mari kita lihat mana yang lebih kuat. Petik 2. Ketika dia berbicara, bel besar, dengan diameter lebih dari 1 meter, di tangannya bergoyang. Segera, deringan keras terdengar. Gelombang suara menyebar dari bel dan menyatu dengan lingkaran cahaya yang terlepas dari bawah kakinya. Gelombang suara berwarna hijau. Itu bergegas keluar dengan bentuk padat sementara roh hijau dendam yang tak terhitung jumlahnya melonjak tepat di belakangnya, mengerang nyaring. Mereka berkembang seperti ledakan minyak. Ketika lingkaran hijau bertabrakan dengan Amorous Douluo, Love Amorous Lotes itself for wrongly love for the hairless domain, ada reaksi langsung dan aneh. Roh-roh pendendam yang tersentuh oleh cinta Amorah membenci diri sendiri karena mencurahkan cinta secara cinta hati untuk domain tanpa hati mulai meledak. Namun, energi dendam yang dilepaskan ketika mereka meledak lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu membuat kekuatan domain Darkness Bell meningkat secara eksponensial dalam sepersekian detik. Lonceng itu membawa serta aura dendam yang tak tertandingi saat ia melahap wilayah Amorous Douluo dengan cepat. Setelah domain Amorous Douluo terpengaruh, Phoenix kegelapan segera pindah. Tubuhnya bergoyang keras untuk sesaat seolah dia akan lepas kendali. Itu adalah jiwa bela diri jahat tipe kontrol gelombang suara. Selain itu, Douluo Amorous memiliki ekspresi serius karena dia bisa merasakan bahwa jiwa bela diri lawan kebetulan memiliki efek penekan tertentu padanya. Jelas bahwa ini secara khusus menargetkan dirinya. Kultus Roh Kudus tidak mungkin tahu bahwa dia akan berada di sini pada hari ini, namun mereka memiliki guru roh jahat yang kemampuannya menargetkan dia secara khusus. Jelas bahwa skema itu tidak direncanakan dalam 1 atau 2 hari. Masih ada beberapa perbedaan antara tingkat Darkness Bell dan level Amorous Douluo. Dia adalah Hyper Douluo peringkat 98. Meskipun dia hanya 1 peringkat di belakang, 1 peringkat itu membuat perbedaan dunia. Armor perangnya hanya peringkat 3 kata, dan perbedaan antara itu dan armor pertempuran 4 kata juga luas. Namun demikian, dia mampu menutup celah antara jajaran domain mereka dengan mengandalkan semangat dendam yang meledak dan menargetkan Douluo Asmara. Wilayah kekuasaannya benar-benar dapat menyaingi Amorous Douluo, dan itu juga akan membuatnya sibuk. Jika Master Jiwa Pengontrol Gelombang Suara memiliki kesempatan untuk bergandengan tangan dengan Phoenix Kegelapan, akan sangat sulit bagi Douluo Amorous untuk menangkap keduanya secara bersamaan. Tiba-tiba, bola cahaya keemasan menerangi kegelapan di atas kepalanya. Seolah-olah matahari emas turun dari langit dan jatuh dengan suara keras. Itu mendarat tepat di titik tabrakan antara domain kedua pembangkit tenaga listrik. The Darkness Bell yang masih tersenyum manis sebelumnya memiliki perubahan wajah saat melihat bola cahaya keemasan. Dia telah menghabiskan waktu berbicara dengan Douluo Amorous sebelumnya dalam upaya untuk mengumpulkan kekuatannya. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Phoenix Kegelapan bisa mengalahkan Doris Asmori hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dia hanya berharap bahwa dia bisa melarikan diri dengan Phoenix Kegelapan setelah dia menyebabkan gangguan. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah jebakan hari ini. Sangat jelas bahwa Sekte Tang tidak hanya akan mengirim Douluo Asmara saja. Namun, untuk Darkness Bell, ancaman nyata dari Sekte Tang sebagian besar adalah 2 Douluos besar, baik asmara dan tanpa hati. Orang-orang lainnya bukanlah siapa-siapa. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan semburan dominasi mengerikan turun dari langit yang mengelilingi siluet bola emas itu. Rasanya seperti binatang buas raksasa yang turun dari langit seolah sedang berusaha menghancurkannya menjadi bubuk. Dia bahkan lebih terkejut menemukan bahwa bola cahaya keemasan itu seperti matahari. Itu melepaskan esensi darah panas yang membakar. Yang utamanya dan fluktuasi esensi darah yang kuat adalah apa yang paling ditakuti oleh roh-roh pendendam. Alasan mengapa Roh Kudus Cult memilih untuk menyerang konvoi di bawah tanah adalah pertama-tama mereka ingin elemen kejutan dan untuk menghindari pertempuran langsung dengan Mesya dan pasukan tempur di udara. Alasan lainnya adalah bahwa roh pendendam takut sinar matahari, sehingga pertempuran di siang hari akan sangat melemahkan mereka. Di sisi lain, matahari, keemasan yang turun dari langit itu seperti matahari sejati yang hampir menyinari dunia bawah tanah. Domain takut kesedihan takutnya, yang mampu menyaingi Douluo Asmara, segera melemah.
Wilayah kekuasaannya bergejolak dan ditekan oleh Love Amorous Lotes itself for wrongly love for the hairless domain. Kegelapan Phoenix yang akan berjuang bebas sebelumnya segera ditahan sekali lagi. Tolong bantu saya untuk menanggung ini selama 10 menit, Douluo Asmara bisa terdengar berkata. Sementara itu, matahari keemasan mendarat di tanah dengan suara keras pada saat ini. Sama seperti Amorous Douluo menemukan penampilan Darkness Bell mengejutkan, dia sendiri juga dipengaruhi oleh bola kehadiran cahaya emas. Sifatnya yang mencurigakan menghentikannya untuk tidak menghadapinya. Siluetnya melintas sekali saat dia mundur ke belakang sejauh 100 meter sambil melemparkan serangkaian bayangan sisa. Ledakan, cahaya keemasan menabrak keras. The Darkness Bell pertama kali menyaksikan sepasang sayap emas besar yang benar-benar menyelubungi tubuh sosok itu. Tidak ada bulu di sayap karena sebenarnya ditutupi oleh sisik berbentuk emas. Setiap skala jernih dan memiliki tepi tajam saat cahaya beredar di sekitar mereka. Bab 1235. Saat dia mendarat di tanah, auman naga yang sombong terdengar. Fluktuasi esensi darah tebal menyebar keluar langsung dan menekan lolongan tajam roh dendam di sekitarnya. Pada saat yang sama, cahaya panas, merah keemasan meledak keluar dan menerangi sekitarnya menyapu kegelapan. Sayap emas terbentang untuk mengungkapkan sosok tinggi dan tegap yang dibalut baju perang. Topeng emas menutupi wajahnya sementara sisik emas yang mempesona menutupi baju perang pertempuran emas di seluruh tubuhnya. Pola naga emas tampaknya melepaskan auman naga yang dalam. Tampak ringan dan tipis tetapi penuh tekstur. Lengannya sangat tebal dan kuat. Terlepas dari baju perang tempur berskala emas di tubuhnya, lengannya tampak berlapis dengan lapisan baju tempur yang lebih tebal. Armor perang di lengannya berbentuk kristal emas. Logam bentuk kristal tembus cahaya adalah ciri klasik armor perang 3 kata. Cakar naga menutupi telapak tangannya. Permukaan pauldronnya dihubungkan oleh potongan-potongan sisik naga yang membesar. Pola naga membentang dari ujung cakar ke sikunya, sementara paku tajam menutupi baju perang di bagian belakang sikunya. Tangan kanannya memegang tombak ganda berujung emas. Apakah itu armor pertempuran 3 kata parsial? Apakah itu berarti dia bukan pembangkit tenaga listrik? The Darkness Bell membuat keputusan sekaligus. Orang di depannya tidak diragukan lagi mengenakan baju perang. Timbangan harus menjadi bagian dari jiwa bela dirinya dan bukan baju perang pertempuran yang sebenarnya. Hanya bagian di atas lengannya yang merupakan baju zirah pertempuran yang sesungguhnya. Untuk Master Armor tempur, armor perang itu sebenarnya yang paling lemah ketika sedang dalam proses untuk naik ke tingkat berikutnya. Itu karena armor perang level lebih tinggi yang belum terbentuk akan lebih lemah daripada armor pertempuran awal. Dia hanya menyelesaikan bagian dari baju perang 3 kata untuk kedua tangannya. Itu tampak luar biasa, tapi dia belum menjadi Master Armor pertempuran 3 kata. The Darkness Bell adalah kelas tertinggi untuk Master Armor pertempuran 3 kata. Kalau saja dia memiliki akses ke pengrajin surgawi, dia bisa menjadi Master Armor pertempuran 4 kata. Setelah menilai basis kultivasi lawannya, Darkness Bell menyadari bahwa dia dikejutkan sebelumnya oleh lawannya dan telah kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan Phoenix kegelapan. Tidak ada keraguan bahwa orang yang menghadapi Darkness Phoenix tidak lain adalah Tang Wulin. Sebenarnya, baju perang Tang Wulin lebih dari sekadar yang ada di lengannya karena helm dan topeng parsialnya telah selesai juga. Tampak jelas dia kehilangan Vambra chest-nya. Satu set perlengkapan perang 3 kata yang tidak lengkap sama sekali tidak mengesankan Darkness Bell. The Darkness Bell mengeluarkan ham yang mantap. Dia bahkan tidak repot-repot berbicara sebelum melemparkan Fear Bell dengan tanda hijau, dari tangannya, yang menghantam langsung ke wajah Tang Wulin. Raungan pahit terdengar sekali lagi. Ia membawa kekuatan domain saat menjerat Tang Wulin dan menghapus tanah dan langit. Sementara itu di udara, Fear Bell memperbesar dan melepaskan gelombang suara berdenyut yang mengejutkan pikiran dan jiwa seseorang. Tang Wulin ada di sana sejak awal. Dia telah mengawasi medan perang selama ini. Pertempuran bawah tanah dan di atas tanah dimulai secara bersamaan. Sangat penting bagi roh pemujaan Roh Kudus untuk mendapatkan sejumlah bahan, jadi mereka datang dengan persiapan. Di lantai dasar, lebih dari 100 Mesya muncul tepat ketika serangan bawah tanah selesai. Mereka mulai melancarkan serangan di Mesya di udara. Selain itu, ada juga meriam jiwa dari darat ke udara di dekatnya. Ini meluncurkan serangkaian bola meriam untuk mencegah pesawat tempur ketinggian tinggi dari mendekat. Tang Wulin sangat terkejut. Dia tidak mengira serangan Roh Kudus begitu merajalela.
Mereka mampu memobilisasi pasukan Mesya. Selain itu adalah sepelemparan batu jauhnya dari Korps Angkatan Darat ISEA di mana mereka memasang situs rudal darat ke udara tanpa menyalakan alarm. Sungguh menghina. Jika tidak ada seorang pun di federasi yang menjadi kaki tangan para pelaku kejahatan, bagaimana mungkin Roh Kudus berkultivasi sampai sejauh ini? Teman-temannya telah terjun ke pertempuran di lantai dasar. Tang Wulin dan kawan-kawan dilengkapi dengan chip identitas yang divalidasi dari pos komando militer federal yang memberi mereka identifikasi teman dan musuh mereka sehingga mereka tidak akan diledakkan dari udara oleh Mesya. Bagaimana mungkin mereka tidak sepenuhnya terlibat dalam pertempuran ketika butuh begitu banyak upaya untuk mengungkap begitu banyak tuan jiwa iblis Roh Kudus? Sebagai kapten, Tang Wulin memimpin seluruh medan perang. Dia mengamati pertempuran di permukaan tanah dengan cermat sambil memperhatikan situasi bawah tanah juga. Meskipun Douluo Asmara bertarung sendirian, dia adalah limit Douluo dan salah satu yang terkuat di dunia saat ini. Oleh karena itu, Tang Wulin yakin bahwa Douluo Amorous dapat menangani situasi sendiri dan tidak takut bahwa lawan mereka akan menang dengan Douluo Amorous dengan asumsi perintah pribadi. Tang Wulin hanya mengungkapkan dirinya dan bergerak ketika Darkness Bell muncul. Tujuannya sederhana, dia akan membeli waktu untuk Douluo Asmara. Tindakan menangkap musuh hidup-hidup jauh lebih sulit daripada membunuh mereka. Tujuan The Amorous Douluo adalah untuk menangkap Phoenix kegelapan tetapi tidak membunuhnya. Kultus Roh Kudus menakutkan karena kemampuan mereka begitu kuat sehingga mengejutkan dunia. Yang lebih mengerikan adalah fakta bahwa mereka terlalu misterius. Tidak ada yang punya informasi tentang mereka, bahkan Akademi Shrek atau Sekte Tang. Musuh yang tidak dikenal adalah yang paling berbahaya. Jika mereka dapat mengambil beberapa informasi dari salah satu dari 4 Raja Kegelapan Surgawi, Kegelapan Phoenix, itu akan sangat membantu mereka dalam perjuangan mereka melawan kultus Roh Kudus di masa depan. Lonceng hijau gelap membesar di depannya. Lawannya memancarkan aura mengerikan yang melilit udara di sekitarnya. Seseorang hanya bisa membayangkan kemampuan bel kegelapan karena dia adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi Roh Kudus. Meskipun kecepatan di mana Tang Wulin meningkatkan basis budidayanya sendiri, masih ada beberapa perbedaan di antara mereka. Tiba-tiba, dia berteriak keras ketika dia menghadapi bel terbang ke arahnya, Lina. The Darkness Bell yang tersenyum manis di sisi yang berlawanan tertegun sejenak. Lonceng hijau gelap yang masih dalam kendalinya berhenti sekaligus. Itu juga pada saat ini ketika tangan kanan Tang Wulin tiba-tiba melambaikan tangan dan menyulap aliran cahaya keemasan menyilaukan yang ditembakkan dengan keras. Lingkaran cahaya biru emas yang tak terhitung jumlahnya melingkari cahaya keemasan di tengahnya untuk melindunginya. Esensi darah yang kuat meletus disertai raungan naga nyaring. Bel dibombardir oleh suara detak jantung yang dalam. Boom! Ledakan dahsyat bergema di seluruh dunia bawah tanah. Tanda pada permukaan lonceng hijau gelap membesar berturut-turut, tapi itu masih terhempas oleh serangan balik. Ini kembali ke posisi di atas kepala Darkness Bell sekali lagi. Itu adalah keterampilan fusi jiwa darahnya, naga Blue Silver melambung ke surga. Kamu siapa? The Darkness Bell terkejut oleh lawan yang meledakkannya. Mungkin, dia lebih terkejut bahwa lawan memanggil namanya. Tang Wulin tidak melepas topeng di wajahnya. Auranya tetap stabil seperti gunung. Jelas, dia jauh di bawah basis budidaya lawan. Meskipun demikian, dia juga tidak mudah menyerah. Meskipun menjadi sage jiwa, ia telah mengembangkan sebagian dari teknik rahasia bawaan sekte tubuh. Selain itu, ia memiliki bloodline Raja Naga Emas yang kuat di tubuhnya dengan keterampilan fusi jiwa darahnya. Dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung karena fluktuasi esensi darahnya yang kuat memiliki efek penekanan tertentu pada tuan jiwa jahat. Lina, aku tidak salah mengira namamu, kan? Kata Tang Wulin dengan acuh tak acuh. Dia tidak terburu-buru untuk meluncurkan serangan karena dia menyadari bahwa dia tidak mampu mengalahkan lawannya. Tujuannya adalah untuk menunda pertarungan dan tidak ada yang lain. Orang di depannya adalah siswa perempuan yang ditemui Tang Wulin ketika ia pertama kali tiba di kota Skycea pada awalnya. Saat ini, Lina terkejut ketika Tang Wulin memanggil namanya. Dia tidak menyadari bahwa Tang Wulin bahkan lebih terkejut daripada dirinya ketika dia bertemu dengannya sebelumnya. Baru saja dia sadar beberapa saat yang lalu bahwa dia telah mengambil langkah yang berisiko dengan mengkonfrontasinya di stasiun kereta. Hehehe, Darkness Bell terkekeh. Oh, sekarang aku tahu. Meskipun kamu sudah mengubah suaramu, aura kamu masih familiar.
Biar ku tebak, kamu anak laki-laki dari stasiun kereta. Kamu berpura-pura menjadi seniorku. Lagi pula, izinkan aku memberitahu Anda sesuatu. Nama saya bukan benar-benar Lina. Saya Nanali. Tentu saja, Anda bisa memanggil saya, Little Bell, juga. Petik 2, bab 1236. Dia tampaknya sedang berbicara ringan, tetapi dia tidak punya waktu luang. Douluo Asmara telah mendapatkan kembali kendali atas kegelapan Phoenix sekali lagi terlepas dari keberhasilannya sebelumnya dalam berjuang bebas dari cinta Amori membenci diri sendiri untuk mencurahkan cinta secara cinta untuk The Hairless Domain. Apalagi menyelamatkan Darkness Phoenix, akan sulit bagi Darkness Bell untuk melarikan diri jika Douluo Amorous berhasil menangkap Darkness Phoenix. Tang Wulin merasakan hawa dingin di hatinya karena wanita itu sudah tua, namun dia masih menyapanya dengan cara seperti itu. Cahaya lonceng hijau gelap membesar. Tang Wulin melihat cincin jiwa berkilauan dengan cahaya samar-samar di dalam kabut tebal yang muncul dari tubuh Nanali. Segera setelah itu, dengungan keras terdengar berasal dari bel di atas kepalanya. Ding, 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 ding. Segala sesuatu di sekitarnya tampak berubah menjadi hijau gelap di dalam kesadaran Tang Wulin. Jarum tajam hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya menusuk dengan liar ke dalam pikirannya dan menembak langsung ke wilayah spiritualnya. Itu adalah pertemuan pertamanya melawan pembangkit tenaga listrik dengan jiwa bela diri tipe gelombang suara. Selain itu, orang itu adalah Hyper Douluo. Meskipun dia datang sepenuhnya siap, dia tidak bisa membantu memberikan ham teredam di lonceng berbunyi. Dia segera merasa seolah-olah darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya. Itu bahkan lebih menakutkan bahwa gelombang suara menyebabkan suara berderak tak berujung pada tubuh naga emas Tang Wulin. Bahkan ruang yang mengelilingi tubuhnya tampak hancur dengan kecepatan penuh. Itu sangat kuat. Apakah ini kemampuan Hyper Douluo? Detak jantungnya meningkat sementara inti naga dan inti jiwa di tubuhnya berkontraksi secara bersamaan untuk memberinya energi yang melonjak. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam beberapa kali terus-menerus untuk mendesak Bloodline Raja Naga Emas di tubuhnya agar berfluktuasi secara agresif. Mengaum, Tang Wulin tiba-tiba mengeluarkan raungan mengamuk yang gagah berani. Dalam sepersekian detik, Blue Silver Grace biru emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan menjalar ke kepala naga di udara. Itu dikombinasikan dengan aura Golden Dragon King Bloodline, Dragon Might, dan Dragon Air secara bersamaan sebelum meledak. Raungan mengamuk menabrak lonceng yang mengerikan. Sekaligus, Tang Wulin merasakan esensi darah dan kekuatan jiwa di seluruh tubuhnya bergetar hebat. Selanjutnya, efek lonceng berbunyi menusuk tubuhnya telah diatasi. The Darkness Bell juga kaget. Dia merasakan fluktuasi kekuatan jiwanya ketika dia bertemu Tang Wulin. Dia sadar bahwa basis budidaya Tang Wulin adalah sekitar 7 cincin. Kasus Tang Wulin dianggap agak aneh karena fluktuasi esensi darahnya jauh melebihi 7 cincin sage jiwa lainnya. Bagaimana mungkin seorang Hyper Douluo seperti dia menghargai basis budidaya 7 cincinnya? Meskipun dia bukan orang yang paling kuat di antara 4 Raja Kegelapan Surgawi, dia memiliki kemampuan diam-diam. Jiwa bela dirinya yang berbeda dan sehat membuatnya menjadi kekuatan penghancur yang paling mematikan. Dia mengandalkan keterampilan jiwanya untuk melepaskan gelombang suara selama serangan sebelumnya. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun, tetapi dia tidak mengharapkan Tang Wulin untuk menangkis serangannya. Selain itu, auman naga telah menggerakkan esensi darahnya sedemikian rupa sehingga dia merasa sedikit gelisah dan gelisah. Situasi seperti itu terjadi meskipun ada perbedaan antara kedua basis budidaya mereka. Itu mengejutkan Darkness Bell yang sedikit membuatnya resah. Sementara itu, Tang Wulin telah pindah. Kaki kirinya terinjak tanah dengan tiba-tiba. Dia mengandalkan elevasi auranya Golden Dragon Roar saat dia menerkam langsung di Darkness Bell, secepat panah. Esensi darah di seluruh tubuhnya berkontraksi ketika dia berada di udara. Tubuh naga emas kembali lagi sementara sisik di tubuhnya muncul di tubuh naga emas yang mendominasi. Tombak naga emas menjulur secara eksponensial di tangannya. Dia melepaskan Blue Silver Dragon Fleece dan berada di depan Darkness Bell dalam sepersekian detik. Pada saat yang sama, naga mengaum terdengar berturut-turut. Golden Dragon Rage Domain dilepaskan sehingga membuatnya tampak seperti naga raksasa. Dia mengayunkan tubuhnya sekali dan berubah menjadi naga emas yang panjangnya lebih dari 10 meter. Itu adalah avatar jiwanya. Dia tidak memiliki reservasi sedikit pun melawan Hyper Douluo ini.
Dia melepaskan semua kemampuannya untuk melawan musuh ini. Itu menggambarkan keterampilan yang kuat dari siswa Akademi Shrek. Bagaimana mungkin seorang sage jiwa memiliki begitu banyak kemampuan yang berbeda? Tang Wulin adalah contoh hidup. Dia mengandalkan fisiknya yang sangat kuat dari Golden Dragon King Bloodline untuk menahan ketinggian yang ditimbulkan oleh kemampuannya yang ditumpangkan. Kau bertingkah seperti ngengat terbang yang melesat ke dalam api, mencari kehancuranmu sendiri. Dingin terdengar. Nanali mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya sekali. Dentang. Sebuah dengungan terdengar. Itu bukan lagi lonceng bel tetapi gema yang memekakkan dari lonceng raksasa yang beresonansi. Gelombang suara yang meledak bertabrakan dengan avatar naga emas Tang Wulin saat ia terbang. Tubuh naganya jelas terguncang oleh gelombang suara. Sepertinya muka gelombang melucuti tubuhnya. Namun, naga raksasa itu berhasil membebaskan diri saat terus mengaum dengan marah. Dalam sekejap mata, itu telah tiba sebelum Nanali. Kesalahan paling parah The Darkness Bell adalah meremehkan Tang Wulin. Setiap Hyper Douluo akan membuat kesalahan yang sama jika mereka bertarung melawan Soul Sage. Dia tidak pernah berharap Tang Wulin mampu menggabungkan kemampuannya seperti Kaisar Blue Silver, garis keturunan Raja Naga Emas, tombak naga emas, tubuh Raja Naga Emas, tubuh naga emas yang mendominasi, dan domain naga-naga emas secara keseluruhan. Kemampuan ini saling tumpang tindih untuk menghasilkan perubahan kualitatif yang sangat besar. Tang Wulin pernah bertarung dengan Hyper Douluo sebelumnya. Jadi, dia memiliki penilaian yang baik tentang intensitas kekuatannya. Namun, ada serangan gelombang suara Darkness Bell. Dari sudut pandangnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan spiritual jiwa Sage bisa begitu kuat. Dia tidak berharap kekuatan spiritual Tang Wulin berada pada level Spirit Domain. Faktanya, dia hanya selangkah lagi dari memahami wilayah spiritual. Karena penilaiannya yang salah maka Tang Wulin sekarang di depannya. Bagaimana mungkin? Itu adalah pikiran pertama yang datang ke Darkness Bell ketika dia tak berdaya menyaksikan kepala naga raksasa itu membesar di depannya. Bagaimanapun, dia masih menjadi Hyper Douluo teratas. Dia sudah menanggapi situasi meskipun shock. Dia mengayunkan tubuhnya sekali ketika Darkness Bell di atas kepalanya membesar tiba-tiba dan menjebaknya. Lonceng itu juga membesar dengan cepat dengan sendirinya tepat saat dengungan lain terdengar. Itu adalah avatar kegelapannya. Dalam pertempuran 1 lawan 1, Tang Wulin mampu memaksa Hyper Douluo untuk menggunakan avatar jiwanya. Fakta ini saja sudah cukup untuk membuatnya bangga. Permukaan gelombang suara tampak kokoh saat berubah menjadi lapisan cahaya hijau gelap yang tebal yang bertabrakan dengan avatar Golden Dragon King. Gelombang suara pecah sementara avatar Golden Dragon King diledakkan dengan paksa. Masih ada beberapa perbedaan antara basis budidaya mereka. Esensi darah Tang Wulin beredar. Inti naganya berkontraksi sebelum meledak keluar untuk menghasilkan esensi darah bergelombang. Namun, pertahanan Tang Wulin yang kuat membuktikan kemanjurannya saat ini. Meskipun getarannya membuat esensi darahnya melonjak dan mendidih di tubuhnya. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang ketika reaksi lambat Darkness Bell sebelumnya mempengaruhi penampilannya karena tidak mampu mengerahkan kekuatan penuhnya. Akibatnya, luka-luka Tang Wulin tidak terlalu parah. Dia telah kembali ke bentuk manusianya ketika dia diledakkan ke udara. Lengan kanannya tiba-tiba membengkak saat dia menyerahkan tombak naga emas ke tangan kirinya. Dia berteriak keras, "Beri aku pedang." Aliran cahaya tajam menembus langit. Pada saat itu, aura sombong keluar dari tubuh Tang Wulin tiba-tiba. Dragon Might-nya mekar 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Aliran raksasa bayangan cahaya 9 warna melintas sekali di belakang punggungnya sebelum menghilang. Dia segera menjadi bersemangat tinggi seolah-olah dia telah menyelesaikan fusi dengan siluet 9 warna di belakangnya sebelumnya. Pedang kekuatan klan naga di tangannya menusuk ke udara tipis dan mengeluarkan aliran bayangan cahaya hitam di langit. Raungan naga yang tak terhitung jumlahnya bergema ke segala arah untuk menenggelamkan lonceng-lonceng yang meledak dari avatar jiwa bela diri Bell Darkness. Dalam sepersekian detik, aliran sinar emas hitam terjalin menebas lonceng raksasa. Dari saat dia melepaskan lalat Blue Silver Naga sampai dia menusuk ke depan dengan saber kekuatan klan naga, seluruh proses hanya memakan waktu 2 detik. Semuanya berjalan sesuai rencana Tang Wulin. Dia tidak berharap bahwa satu serangan dari serangan kekuatan penuhnya mampu menyakiti Hyper Douluo. Serangan pembunuhnya belum mengikuti. Sebelumnya, ketika ia menggunakan tombak naga emasnya untuk membantu setan Gale Saber Sima Jinchi menemukan panggilannya,
mereka telah membentuk koneksi telepati. Tang Wulin sangat sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa menghentikan bel kegelapan bahkan untuk 10 menit sendirian. Karena itu, dia telah menghubungi Sima Jinchi secara rahasia. Begitu saber kekuatan klan naga digunakan, itu segera meledak dengan kemampuan menyerang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sima Jinchi memiliki basis budidaya judul Douluo. Dia telah mengumpulkan pengalamannya dari waktu ke waktu dan mengandalkan Dragon Slaying Sabre miliknya untuk menahan Hyper Douluo. Ketika ia bergabung dengan Tang Wulin untuk mengeksekusi keterampilan fusi jiwa bela diri naga dewa warisan, kemampuan serangan gabungan mereka cukup untuk menyaingi Darkness Bell. Selain itu, jiwa bela diri Darkness Bell adalah gelombang suara yang tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat. Kesalahan terbesarnya adalah membiarkan Tang Wulin mendekat. Selanjutnya, dia menderita konsekuensi yang merusak. Dentang, Bab 1237. Power Sabre The Dragon Clan dengan ganas memotong ke Darkness Bell. Pedang memantul, tetapi Darkness Bell hijau gelap secara mengejutkan berubah 9 warna dalam sepersekian detik. Sebuah retakan yang jelas bahkan muncul di permukaan sementara sinar 9 warna dengan cepat menyebar keluar berkilauan di permukaan retakan. Darkness Bell menjerit kesakitan. Dia tidak bisa lagi peduli tentang kegelapan Phoenix lagi. Lonceng menyusut tiba-tiba sebelum berubah menjadi sinar hijau gelap. Itu melarikan diri ke kedalaman kegelapan dengan whoosh. Tang Wulin memegang saber kekuatan naga klan di tangannya sebagai siluet 9 warna anggun mendarat di tanah. Dia terbatuk-batuk saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Radians melintas sekali ketika saber kekuatan berubah kembali menjadi Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Dia meraih Tang Wulin untuk mendukungnya. Tuan muda, apakah kamu terluka? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Itu adalah gelombang suara yang sangat kuat. Jika jiwa sage biasa berada di tempatnya, guru jiwa akan terguncang sampai roh dan jiwanya dimusnahkan dari gelombang suara yang sangat kuat sebelumnya. The Amorous Douluo mengendalikan wilayahnya sementara dia memperhatikan situasi di sini. Dia setuju mengangguk dalam hatinya. Tang Wulin telah tumbuh dalam arti sebenarnya. Ketika dia bekerja bersama dengan teman-temannya, dia sudah mampu menyaingi pembangkit tenaga listrik di dunia Master Jiwa. Jika bukan karena armor pertempuran 3 kata yang tidak lengkap, dia akan bisa melawan Darkness Bell untuk waktu yang sangat lama bahkan tanpa menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri ini. Lebih penting lagi, kecepatan pertumbuhannya benar-benar terlalu cepat. Bahkan selama periode waktu ini ketika mereka berada di kota Skycea, Amorous Douluo dapat merasakan bahwa Tang Wulin telah berubah ketika dia belum bertemu Tang Wulin selama beberapa hari. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, kemampuannya telah meningkat ke arti sebenarnya dari memasuki tol. Dalam beberapa tahun ketika ia menjadi judul Douluo, identitasnya sebagai Master Pavilion Dewa Laut dan Master Sekte Tang Sekte akan diakui sepenuhnya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Dia mengatur tubuhnya dan melepaskan kekuatan spiritualnya sehingga dia bisa mengawasi jarak untuk mencegah Darkness Bell kembali. Organ-organ internalnya terluka akibat tremor sebelumnya, tetapi setelah regulasi sesaat, ia sebagian besar sudah pulih. Kekuatan kemampuan penyembuhan dirinya sudah tidak kurang dari saudara senior muridnya, Aruheng. Meskipun dia belum sepenuhnya mengolah teknik rahasia bawaan, penambahan Golden Dragon King Bloodline dan sebagian dari teknik rahasia bawaan sudah agak menakutkan dalam efeknya. Sima Jinchi tepat di sisinya. Dia melirik Tang Wulin dan merasa terkejut di hatinya juga. Ini karena dia mampu merasakan kondisi Tang Wulin sampai batas tertentu dan bisa mengetahui seberapa cepat kecepatan pemulihannya saat ini. Di sisi lain, Amorous Douluo akhirnya berhasil membatasi Darkness Phoenix. Darkness Phoenix telah benar-benar tenggelam dalam ketidaksadaran yang mendalam dan dipegang di tangannya. Kita bisa mendapatkan semacam pengakuan darinya dan itu sudah cukup untuk membuktikan sesuatu. Bibir asmara Douluo berubah menjadi senyum tipis. Sejak kemunculan Sekte Roh Kudus, ini adalah kesuksesan pertama Tang Sek dalam menanganinya. Perangkap itu berhasil, apakah itu di udara atau di tanah, ketika sebuah divisi Master Mesha berhasil mengepung seluruh medan perang, itu berarti bahwa penguasa jiwa jahat tidak bisa lagi melarikan diri. Amorous Douluo membawa Darkness Phoenix saat mereka diam-diam pergi. Di sisi lain, Tang Wulin dan unit naga darah akan menjadi penghubung dengan para jenderal yang ditunjuk secara khusus dari Komando Federal di permukaan. Namun, ekspresi mereka segera berubah tidak menyenangkan.
Mereka tidak berhasil menangkap tuan-tuan roh jahat yang hidup tetapi sekelompok tuan jiwa jahat yang telah bunuh diri dan memuntahkan darah hitam dari mulut mereka. Total lebih dari 400 ditangkap pada akhirnya, tetapi hasilnya lebih dari 400 mayat. Itu membawa bau busuk bersama dengan toksisitas yang kuat. Federasi tidak punya pilihan selain menyegel daerah terlebih dahulu sehingga para ahli biologi bisa masuk dan menyelesaikan masalah ini di depan mata mereka. Di sisi lain, Tang Wulin muncul di hadapan Douluo Laut tanpa batas 1 jam kemudian. Kegelapan Phoenix, kegelapan Bell. Chen Xinji menatap pemuda di hadapannya dengan tatapan yang menyala-nyala. Tentu saja, dia tidak akan pernah secara pribadi menghadiri situasi seperti hari ini. Sebagai Master Hall Perang Dewa, ia harus lebih memfokuskan perhatiannya pada situasi keseluruhan. Identitas 400 tuan jiwa ini dapat diidentifikasi. Tetapi apakah Anda memiliki bukti bahwa merekalah yang menyerang pasukan saya? Kata Chen Xinji dengan acuh tak acuh. Tang Wulin tertegun sejenak. Apakah Chen Xinji bertanya meskipun sepenuhnya sadar? Jika bukan karena suatu tujuan, mengapa ada begitu banyak penguasa jiwa jahat dan bahkan personil tingkat tinggi dari Roh Kudus Cult? Dua Raja Kegelapan Surgawi telah melarikan diri. Semua tuan jiwa jahat telah melakukan bunuh diri, tidak meninggalkan bukti di belakang. Bagaimana kita membuktikan bahwa serangan sebelumnya adalah tindakan dari pemujaan Roh Kudus? Pilihan kata-kata Chen Xinji tajam dan jenaka. Tang Wulin sudah mendapatkan kembali ketenangan setelah kejutan sesaat. Jadi kamu bersikeras mengirimkan pasukan untuk berperang sekaligus. Aku tidak punya bukti. Tidak ada yang bisa kulakukan jika kamu bersikeras. Aku hanya melakukan yang terbaik yang aku bisa. Adapun sisanya, itu hingga penilaian dan keputusan Anda. Petik 2. Chen Xinji tersenyum. Itu adalah senyum yang jarang terlihat di wajahnya yang keras. Pria muda sebelum dirinya jauh lebih mantap daripada yang dia bayangkan. Pemuda itu luar biasa. Chen Xinji tidak bisa tidak memuji di hatinya untuk bagaimana Bright Mirror Douluo layak mendapatkan penerus yang baik di sini. Datang dan bergabunglah dengan War God Hall. Chen Xinji tersenyum dan menatap Tang Wulin. Meskipun Tang Wulin memiliki temperamen mantap yang jauh melampaui rekan-rekannya dan telah melewati pelatihan yang tak terhitung jumlahnya untuk kekuatan tekadnya, tapi dia masih tidak bisa menahan perasaan terdiam saat dia dihadapkan dengan pidato menyindir limit Douluo. Bergabunglah dengan olah perang-perang kami dan Anda akan segera menjadi salah satu kandidat untuk 18 Dewa Perang. Masih ada 2 lowongan di 18 Dewa Perang saat ini. Posisi Hall Master generasi berikutnya dari Hall Perang Dewa Perang akan menjadi milik Anda jika Anda bisa menjadi judul Douluo dalam waktu 5 tahun. Saya akan pensiun paling lama dalam 5 tahun. Pada titik ini, ekspresi menyakitkan laut tanpa batas Douluo tiba-tiba mengungkapkan banyak perubahan yang ia alami dalam hidupnya. Bibir Tang Wulin berkedut. Yang mulia, Anda baru saja berkenalan dengan saya. Apakah Anda seharusnya mempercayakan saya dengan posisi yang begitu penting? Chen Xinji dengan acuh tak acuh berkata, ada beberapa orang yang telah saya kenal seumur hidup, tetapi masih saja bukan siapa-siapa di mata saya. Ada beberapa orang yang hanya perlu dilirik dan saya akan tahu bahwa saya sudah menemukan penggantiku. Anda harus tahu pengaruh yang dimiliki Balai Perang-Perang terhadap Federasi. Saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda memiliki tujuan di militer juga. Lalu, apa lagi yang bisa lebih membantu Anda daripada menjadi penerus Dewa Perang Hall Master? Petik 2. Tidak ada keraguan bahwa Chen Xinji sangat sombong. Dia cukup sombong untuk membuat orang lain merasa tercekik. Istilah yang dia usulkan juga sangat menarik. Tang Wulin percaya bahwa selama dia menyetujui proposal Chen Xinji, tidak ada keraguan bahwa Chen Xinji akan mencurahkan segala upaya untuk mendukungnya. Terima kasih atas penilaian Anda tentang saya, Yang Mulia. Hanya saja saya memiliki sesuatu yang perlu saya lakukan. Tentara Dewa Darah lebih membutuhkan saya daripada Anda. Tang Wulin tidak dapat memberitahu orang itu sebelumnya bahwa ia telah menjadi Tang Master Sekte-Sekte dan bahkan Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek. Jika itu masalahnya, dia takut bahwa Douluo Laut tanpa batas akan menjadi musuh sekaligus dan dia hanya bisa menggunakan tentara Dewa Darah sebagai alasannya. Chen Xinji tampaknya mengharapkan Tang Wulin mengatakannya. Dia tersenyum acuh tak acuh. Baiklah, kamu bisa pergi. Tang Wulin mengerutkan kening. Dia benar-benar menemukan komandan tertinggi dari 3 pasukan menjadi sedikit tidak terduga. Seperti kata pepatah, pengalaman penting. Setelah merenung sesaat, dia memberi salam militer kepada Chen Xinji sebelum dia berbalik dan berjalan keluar.
Mengetahui sikap Chen Xinji, Tang Wulin mengerti bahwa sia-sia baginya untuk membujuk Chen Xinji lagi pada sesuatu setelah dia menolak untuk menyetujui. Adapun mengapa Tang Wulin menolak menyebutkan kegelapan Phoenix, itu wajar saja karena kegelapan Phoenix lebih penting bagi Sekte Tang. Menyerahkannya ke militer mungkin akan menyebabkan orang ini dibebaskan. Tunggu, Chen Xinji memanggil tepat ketika Tang Wulin hendak berjalan keluar dari kantor. Apakah ada hal lain, Yang Mulia? Tanya Tang Wulin saat dia berbalik. Chen Xinji menggelengkan pergelangan tangannya dan menyulap selembar kertas yang terbang seperti pisau tajam ke arah Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat tangannya dan menangkapnya. Ada rantai panjang angka yang tertulis di atas kertas. Ini nomor komunikator saya. Jika ada suatu hari ketika Anda bersedia mempertimbangkan proposal saya hari ini, Anda dapat menghubungi saya. Berikan juga nomor Anda. Bab 1238. Tang Wulin meninggalkan nomor komunikator jiwanya sebelum pergi. Saat dia menyaksikan Tang Wulin mundur, Chen Xinji mengungkapkan senyum di ujung bibirnya, bocah ini bukan makhluk dari danau. Sepertinya lamaranku ke markas besar perlu disetujui dengan cepat. Dia mengeluarkan komunikator jiwanya sendiri dan memutar nomor. Saya Chen Xinji, apa yang dipikirkan markas besar tentang proposal nomor 6 saya? Tentara Dewa Darah menikmati sejumlah besar dana dari militer setiap tahun. Mengapa itu tidak bisa terdaftar di bawah yurisdiksi markas tentara? Saya akan setidaknya bersikeras pada satu proposal. Tentara Dewa Darah telah menghasilkan begitu banyak perwira militer terkemuka selama bertahun-tahun. Saya harap mereka dapat menukar beberapa perwira dengan tentara Dewa Laut kami. Tentu saja, perwira dari pihak kami juga akan menjadi perwira kami yang paling berprestasi. Petik 2. Tang Wulin berhasil kembali ke Sekte Tang. Meskipun ia telah berhasil menyergap kultus Roh Kudus dalam pertempuran hari ini, tujuan mereka belum sepenuhnya tercapai. Apa yang dipikirkan rubah tua Chen Xinji itu? Apakah perang benar-benar memulai ini segera? Petik 1. Penyergapan yang berhasil di Cult Spirit Kudus kali ini telah cukup menunjukkan bahwa Cult Spirit Kudus memiliki sesuatu yang direncanakan untuk Skycea City. Jika ada banyak ahli kultus Roh Kudus dan bahkan dua Raja Kegelapan Surgawi, tidak mungkin ada yang bisa mengatakan bahwa serangan mendadak itu tidak ada hubungannya dengan kultus Roh Kudus. Semua orang telah kembali. Di permukaan, unit naga darah tinggal di dalam sebuah hotel. Hotel itu tentu saja dimiliki oleh Sekte Tang. Douluo Asmara tidak ada di sini. Dia pasti pergi keluar untuk berurusan dengan Dark Phoenix Douluo. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui menggunakan waktu itu untuk membuat baju perang 3 kata untuk semua orang. Kakak, bagaimana situasinya? Tanya Xie. Dia adalah satu-satunya yang menunggu di sini. Yang lain sedang beristirahat atau membantu Yuanen Yehui dan Ye Xinglan dalam membuat baju perang. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mencapai kemenangan besar dalam pertempuran hari ini. Itu juga kemenangan pertama mereka melawan Sekte Roh Kudus. Tang Wulin menjawab, tentara belum membuat pernyataan yang jelas. Mereka mengatakan bahwa buktinya tidak cukup. Kita hanya bisa terus menunggu dan melihat. Mereka menyebut bukti yang tidak cukup itu. Suara Xie sedikit terangkat. Tang Wulin menatapnya dengan tatapan tajam. Diam, apakah kamu tidak khawatir seseorang akan mendengarmu? Tentara selalu mendukung perang. Aku tidak berpikir ada orang yang akan mempercayaimu bahkan jika kamu mengatakan bahwa serangan mendadak itu sama sekali tidak berhubungan dengan tentara. Tanpa batas si Douluo adalah perwakilan fraksi Hawk militer. Dia juga salah satu tokoh besar dengan kekuatan terbesar. Sikapnya sangat penting. Sejak dia membuat pernyataan itu, saya pikir perang ini sangat mungkin terjadi. Petik 2. Tidak harus. Sebuah suara datang dari luar pintu pada saat ini. Pintu dibuka dan Douluo yang asmara masuk. Bahkan setelah Tang Wulin menyegel ruangan itu dengan kekuatan jiwanya sehingga tidak ada suara akan menembus dinding, batas Douluo ini bisa mendengar percakapan mereka. Oh, apa maksudmu? Tanya Tang Wulin. Zhang Xin tersenyum. Meskipun dia menyadari segala sesuatu di hatinya, sesama Chen Xinji itu hanya bertindak bodoh. Tidak mungkin dia tidak mengerti siapa di balik semua ini. Juga, jika itu tentang kebencian terhadap Roh Kudus Pemujaan, dia tidak akan menjadi lebih rendah dari kita. Petik 2. Tang Wulin tertegun. Kamu mengatakan bahwa Douluo Laut Tanpa Batas memiliki dendam terhadap kultus Roh Kudus. Zhang Xin mengangguk. Douluo Laut Tanpa Batas tetap belum menikah dan masih lajang sampai sekarang, tetapi dia memiliki seorang gadis yang sangat dia sukai ketika dia muda.
Mereka bahkan berakhir bersama. Namun, karena beberapa kesalahpahaman bersama dengan kepribadian mereka yang keras kepala dan kuat, mereka gagal mengikat. Selain itu, dari keputusannya untuk tidak menerima orang lain sebagai istrinya, jelas bahwa dia masih mencintai orang itu dan orang itu juga belum menikah. Namun, kepribadian mereka yang keras kepala telah mencegah mereka untuk tetap bersama sampai akhir. Gadis yang sangat dia cintai telah mati di tangan Roh Kudus pemujaan. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bisakah dia tidak menaruh dendam karena ini? Tang Wulin terkejut. Sesuatu seperti itu terjadi. Laut tanpa batas Douluo sudah tidak muda lagi, yang berarti bahwa orang yang dia cintai tidak mungkin jauh lebih muda. Setelah sekian lama, apakah perasaan mereka satu sama lain selamat? Zhang Xin berkata, perasaan tetap bersama Anda seumur hidup. Perasaan yang Anda miliki ketika Anda muda biasanya adalah perasaan yang meninggalkan kesan paling dalam pada diri Anda. Keduanya adalah jenis orang yang hanya akan menyukai satu orang seumur hidup. Setelah cinta dalam hidupnya mati, Douluo Laut Tanpa Batas ini menjadi sangat marah dan dia bersumpah untuk menghancurkan kultus Roh Kudus. Tidak banyak yang tahu tentang ini. Ini adalah kebetulan bahwa salah satu anggota sekte kami mendengar tentang hal itu. Dia telah ke situs di mana itu terjadi untuk memberikan penghormatan terakhir kepada orang yang dia cintai. Petik 2. Tang Wulin berkata, tetapi dari komunikasi saya dengan dia hari ini, dia tampaknya berharap perang terjadi. Ini tidak bertentangan dengan kebenciannya terhadap kultus Roh Kudus. Mungkin kita bisa memberikan Dark Phoenix Douluo kepadanya. Zhang Xin menggelengkan kepalanya. Tidak, The Dark Phoenix Douluo sangat penting bagi kami. Mungkin aku harus mengatakan bahwa ia sangat penting untuk Anda dalam perjalanan Anda ke Star Luo dan Do Spirit Empires. Kami tidak dapat memberikannya kepadanya. Sekarang kami telah membuktikannya. Kehadiran kultus Roh Kudus di kota Skycea, hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah membujuk Douluo Laut Tanpa Batas. Petik 2. Tang Wulin mengungkapkan senyum pahit. Aku khawatir itu akan sulit. Komandan tertinggi adalah orang yang sangat keras kepala. Zhang Xin berkata, Chen Xinji cukup eksentrik. Dia keras kepala dan hanya akan mendengarkan fakta-fakta sulit. Kami tidak bisa membujuknya, tetapi ada seseorang yang bisa. Kami membutuhkan Anda untuk membujuk orang ini. Dengan orang ini, maksudmu? Tang Wulin memasang ekspresi bingung. Senyum di wajah Zhang Xin menebal. Sudah sewajarnya orang yang dicintainya mati. Hanya orang itu yang bisa membujuknya. Tang Wulin cepat memproses pikiran itu. Dia adalah orang yang cerdas. Pada saat berikutnya, ketika dia memikirkan sesuatu, rahangnya jatuh terlepas dari dirinya sendiri. Jangan bilang bahwa kamu sedang berbicara tentang justru orang yang kamu pikirkan. Jadi kamu harus kembali sekarang. Dengan hasil yang kamu peroleh dengan pimpinan unit naga darah kali ini, aku tidak berpikir itu akan sulit bagimu untuk tinggalkan Skycea City yang terkunci. Dapatkan kembali dengan cepat dan lakukan tepat waktu. Aku punya rencana untuk Phoenix Kegelapan. Aku bahkan mungkin bisa memberimu kabar baik ketika kamu kembali. Petik 2. Tang Wulin berkata dengan senyum pahit, kau menyuruhku pergi untuk melakukan sesuatu yang sangat sulit. Apakah tidak ada cara lain? Zhang Xin mengangkat bahu. Jika ada cara lain, apakah kamu pikir aku akan membicarakan ini? Aku harus bersembunyi juga, atau aku akan dibunuh oleh orang yang dicintai Chen Xinji. Hanya mengatakan semua ini membuatku di bawah tekanan besar. Apakah Anda pikir hanya Anda yang berada di bawah tekanan? Pergi dan kembali dengan cepat. Petik 2. Yang mulia, teka-teki apa yang kalian mainkan? Mengapa saya tidak bisa memahaminya? Xie memandang Tang Wulin dan Zhang Xin dengan ekspresi suram. Dia masih bisa memahami cerita pada awalnya, tetapi semakin dia mendengarkan, semakin dia tidak bisa mengerti. Siapa orang yang disebutkan oleh Tang Wulin dan Zhang Xin? Tang Wulin berkata sambil tersenyum, di mana otakmu? Orang itu dilahirkan pada generasi yang sama dengan Yang Mulia Chen Xinji dan tertarik padanya pada saat yang sama. Dia baru saja meninggal di tangan para pemujaan Roh Kudus, tetapi Mulia berkata bahwa dia belum mati dan kita bahkan mengenal orang ini. Setelah memiliki banyak petunjuk ini, tidak bisakah Anda menebak siapa orang ini? Petik 2. Xie bukan orang bodoh. Dia segera memiliki ekspresi yang mirip dengan Tang Wulin beberapa saat yang lalu. Ya ampun. Tidak mungkin. Benar-benar ada hal seperti itu. Ini adalah rahasia di antara rahasia. Yang Mulia, saya ingin tahu siapa di antara Anda yang lebih kuat.
Anda atau orang itu. Petik 2. Kenapa kamu tidak menjalankan tugas alih-alih Wulin? Zhang Xin menatap Xie dengan senyum di wajahnya. Xie buru-buru menjawab, tidak. Aku tidak bisa melakukannya. Misi seperti itu harus dilakukan oleh Master Pavilion Dewa Laut kita saat ini. Kalau begitu diam. 2 jam kemudian, Tang Wulin pergi sendirian dan naik kereta jiwa kembali ke Heaven Dao City. Dia saat ini mengenakan penampilan seorang pria paruh baya dan sendirian. Dengan begitu, target bisa dikurangi menjadi ukuran kecil. Dia masih merasa kesal sampai sekarang. Tanpa ragu, kisah cinta Douluo Chen Xinji dari Laut Tanpa Batas yang diceritakan oleh Amorous Douluo Zhang Xin kepada mereka adalah rahasia generasi mereka. Itu pasti kisah cinta yang berasal dari sekitar 100 tahun yang lalu. Dia tidak mengharapkan Douluo Laut Tanpa Batas yang tampak keras yang tampaknya rata-rata pria paruh baya begitu maju pada tahun-tahun itu. Sebuah kisah cinta dari 100 tahun yang lalu. Tang Wulin agak tersentuh ketika dia memikirkannya seperti ini. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang penguasa jiwa dari 1000 tahun yang lalu atau bahkan 10.000 tahun yang lalu. Sejarah perkembangan manusia di benua Douluo dapat ditelusuri kembali ke 30.000 tahun yang lalu. Ini adalah proses yang panjang. Sepanjang proses ini, teknologi umat manusia terus meningkat. Dengan kemunculan karir para penguasa jiwa, manusia belajar memanfaatkan bakat alami mereka, jiwa bela diri. Mereka bertempur melawan binatang buas yang memerintah benua saat itu sampai binatang buas secara bertahap melemah dan mereka menjadi penguasa benua. Sekarang, binatang buas berada di ambang kepunahan. Seluruh sumber daya Douluo Star semakin menipis. Umat manusia telah berubah terlalu banyak sepanjang 30.000 tahun. Alasan mengapa tentara federal dapat memperoleh banyak dukungan adalah karena masa depan yang mereka gambarkan terdengar sebagai yang paling dapat diandalkan. Mereka akan memperoleh lebih banyak sumber daya, mengembangkan transportasi antar bintang dan mencari habitat lain yang cocok untuk manusia. Lagi pula, dengan menipisnya sumber daya Douluo Star, bahkan penguasa pesawat abisal menjadi lemah. Jika semuanya berjalan seperti ini, semua orang khawatir bahwa semua kehidupan di bintang itu tidak akan ada lagi. Bab 1239. Namun, mengapa tidak pernah terlintas dalam pikiran orang-orang yang mendukung rencana militer untuk mencari planet-planet yang dapat dihuni di luar angkasa sehingga gagasan itu tidak mudah untuk benar-benar dilaksanakan? Tidak ada yang tahu tentang bintang selain Douluo Star. Jika mereka tidak dapat menemukan planet yang cocok dalam 100 tahun, mereka dapat menghabiskan 100 tahun lagi. Namun, bagaimana jika mereka tidak dapat menemukan satu bahkan jika mereka memiliki waktu yang lama? Apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka akan menyerah? Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dia jelas bisa merasakan haus benih kehidupan untuk kekuatan hidup. Jika energi kehidupan Life Seed cukup kuat untuk mendukung pohon emas kuno saat itu, mungkin Shrek Academy tidak akan hancur. Sementara umat manusia terus-menerus menanggalkan sumber daya planet untuk memuaskan keinginannya sendiri dan menciptakan senjata yang menakutkan, pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Jauh lebih mudah bagi Tang Wulin untuk menerima teori fraksi Dov. Pendirian mereka adalah untuk mengendalikan populasi, mengurangi eksploitasi sumber daya planet ini, melindungi lingkungan, dan meninggalkan lebih banyak sumber daya untuk generasi masa depan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan, tetapi tidak harus dilakukan secara agresif. Sedihnya, tahap pengembangan berkecepatan tinggi Douluo Star datang terlalu cepat. Peningkatan teknologi pasti akan menyebabkan kelelahan sumber daya dalam jumlah besar. Tidak mungkin teknologi dapat terus meningkat tanpa sumber daya. Itulah sebabnya perang menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Molan telah memberitahu Tang Wulin selama komunikasi jiwa sebelum ini bahwa fraksi Dov pernah menyarankan perdagangan produk penelitian teknologi tertentu untuk sumber daya dari Star Luo dan Dao Spirit Empires. Namun, itu dibatalkan oleh parlemen. Dalam sudut pandang banyak orang, terutama fraksi Hawk, mereka benar-benar mampu merampok dua kerajaan sumber daya mereka dengan teknologi canggih dan senjata yang kuat. Tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan perdagangan. Mereka berpendapat bahwa perdagangan akan memperkuat lawan mereka. Pendirian fraksi Hawk telah mendapatkan mayoritas dukungan. Bahkan sebagian besar anggota masyarakat mendukung mereka. Setelah semua, dari sudut pandang orang-orang, dengan kekuatan Douluo benua dan kekuatan federasi, perang hanya akan terjadi di Star Luo dan Dao Spirit benua.
Mereka tidak bisa diganggu olehnya. Namun, apakah manusia yang tinggal di dua benua lain tidak dianggap manusia? Ini adalah apa yang dikatakan Molan. Tang Wulin setuju dengannya. Mungkin itu karena dia terpisah dari orang tuanya sejak muda sehingga dia lebih menginginkan ikatan keluarga. Itu juga membuatnya lebih sensitif terhadap masalah seperti itu. Jika seseorang kehilangan ikatan keluarga, itu akan menjadi kehilangan yang menakutkan. Perang adalah tempat termudah untuk kehilangan orang yang dicintai. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Sementara kereta jiwa melaju kencang di sepanjang rel, Tang Wulin melihat pemandangan di luar jendela yang melewatinya. Dia tidak bisa menahan senyum mendadak. Mungkin itu karena perubahan statusnya, tetapi dia mulai khawatir tentang negara dan rakyatnya. Sebenarnya, hal terpenting baginya sepanjang perjalanan ke Dou Spirit dan Star Luo Empires adalah menemukan orang tuanya. Ketika dia memikirkan orang tuanya, hatinya tidak bisa menahan pemanasan. Meskipun orang tuanya telah diambil darinya ketika dia masih muda, justru ajaran ayahnya dan kelembutan ibunya yang memberinya tekad. Itu juga karena orang tuanya diambil darinya sehingga ia memiliki motivasi yang lebih kuat untuk berkultivasi dan belajar. Dia terus meningkatkan dirinya dengan harapan menyelamatkan orang tuanya suatu hari dan dia akhirnya memiliki kekuatan seperti itu. Dia menutup matanya untuk mengistirahatkan rohnya. Metode surga misterius dalam tubuhnya mengalir secara alami. Kecepatan kultivasinya memasuki jalur cepat tetapi Tang Wulin tidak berani bersantai. Dia pada dasarnya menggabungkan dan menghubungkan semua berbagai kemampuannya dalam beberapa hari ini dan sekarang semuanya dapat digunakan dengan sempurna. Dia yakin bahwa ketika basis budidayanya mencapai peringkat ke-80, dia bisa menembus kemacetan dalam satu upaya. Dia harus mempertimbangkan membuka segel-segel Raja Naga Emas ke-12 setelah mencapai peringkat ke-80. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, ia akan mendapatkan kemampuan Raja Naga Emas baru setelah ia menembus segel ke-12. Setiap kali dia mendapatkan kemampuan baru, basis kultivasinya akan sangat meningkat. Bolehkah saya duduk di sini? Sebuah suara yang menyenangkan tiba-tiba terdengar di sampingnya. Tang Wulin secara naluriah mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Alarm berbunyi di dalam hatinya pada saat bersamaan. Ini karena dia tidak merasakan ada yang mendekatinya sebelum suara ini muncul. Dengan basis kultivasinya saat ini, bahkan jika ia sedang berpikir keras, ini masih sesuatu yang luar biasa. Ini hanya bisa membuktikan bahwa orang di sampingnya luar biasa. Nanali masih mengenakan seragam akademi yang sama yang dia kenakan saat pertama kali bertemu Tang Wulin. Dia duduk di samping Tang Wulin dengan senyum manis dan indah dan benar-benar tampak seperti murid. Namun, hati Tang Wulin menjadi sedingin es ketika melihatnya. Dia telah dengan cermat menyamarkan dirinya, mengubah bentuk tubuhnya, dan bahkan mengubah auranya. Bagaimana dia masih tahu? Mungkinkah ini kebetulan? Namun, ini terlalu kebetulan untuk menjadi kenyataan. Tentu, kata Tang Wulin dengan suara agak serak. Dia tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Hehe, kamu benar-benar mantap. Bukankah sebaiknya kamu membiarkan aku melihat wajah aslimu? Aku benar-benar ingin tahu. Tidak baik bagimu untuk selalu berada di bawah penyamaran. Dia mengangkat tangan dan pindah ke membelai wajah Tang Wulin. Tang Wulin hendak bereaksi tetapi suara halus Nanali mencapai telinganya. Kupikir ada sekitar 2000 penumpang di kereta ini. Kamu seharusnya mendengarkan aku saja, atau akan ada banyak yang akan mati bersamamu. Tang Wulin tidak bergerak pada akhirnya. Dia membiarkan telapak tangan Nanali jatuh di wajahnya. Pada saat yang sama, hatinya menjadi sedingin es. Dia tidak tahu di mana dia meninggalkan celah. Telapak tangan Nanali tampaknya mengandung kekuatan magis. Semua samaran Tang Wulin lenyap di bawah sentuhannya dan penampilan aslinya terungkap. Wow, sangat tampan. Mata Nanali berbinar. Dia menatap mata besar Tang Wulin, bulu mata panjang, dan wajah tampan. Dia tanpa sadar berseru dengan kaget. Dia bergerak lebih dekat ke Tang Wulin dan memeluk tangannya. Dia sepertinya menghembuskan kata-kata di sebelah telinganya. Adik laki-laki, apakah Anda tahu bahwa orang yang tampan adalah dirinya sendiri di domain yang menawan? Mengapa Anda tidak ikut dengan saya? Tang Wulin tidak mengeluarkan suara dari awal sampai akhir. Dia sendirian di sini. Darkness Bell dari jarak dekat bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Dia terus memikirkan cara di mana dia bisa mengeluarkan diri dari kesulitan ini. Tetapi pada jarak sedekat itu, dia tidak memiliki kesempatan di hadapan ahli ini yang memiliki kekuatan seorang limit Dou Luo. Selain itu,
siapa yang tahu berapa banyak anggota kultus Roh Kudus yang hadir di kereta ini? Apakah kamu tidak penasaran tentang bagaimana kakak ini menemukanmu? Penyamaranmu benar-benar luar biasa. Kamu bisa bertanya apakah kamu penasaran. Akan kuberitahu jika kamu tahu. Darkness Bell tersenyum manis. Dia tampak seolah-olah tidak bisa membahayakan ternak apalagi manusia. Tang Wulin memandangnya, tetapi hatinya hanya dipenuhi dengan jijik. Siapa yang tahu berapa usia wanita ini, tetapi dia masih berusaha bersikap muda. Dia tidak bersuara dan secara bersamaan mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Apakah kamu tidak benar-benar penasaran? Kakak perempuan berpikir bahwa aku tidak akan memberitahumu jika kamu tidak bertanya kepadaku. Aku tidak mengira kamu akan sebosan ini. Sebenarnya, setelah Anda bertarung dengan kakak perempuan, akan ada sisa-sisa getaran gelombang suara kakak perempuan pada Anda. Ini disebut jejak gelombang suara. Jika lebih banyak hari berlalu, tremor gelombang suara ini akan hilang dan saya tidak memiliki kendali atas ini. Penyamaranmu benar-benar luar biasa, tetapi aku tidak berharap untuk merasakan gelombang suaraku begitu cepat. Secara alami, kakak perempuan mengikutimu ke sini. Kau sendirian. Ini adalah nasib yang benar-benar aneh yang turun dari surga. Anda berpikir bahwa kita ditakdirkan. Petik 2. Tang Wulin tersenyum pahit di dalam hatinya. Jika memang benar seperti yang dikatakannya, pasti ada masalah dengan keberuntungannya. Bab 1240. Namun, dia tidak membuka mulutnya. Ini karena dia tahu betul bahwa jika dia mulai berbicara, akan menjadi sangat mudah baginya untuk mengendalikan ritme. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu dan secara simultan mencari peluang. The Darkness Bell tersenyum. Apakah kamu tidak berencana mengatakan apa-apa? Bagaimana dengan ini? Kita akan memainkan permainan mulai sekarang. Saya akan mengajukan pertanyaan dan Anda akan menjawabnya. Jika Anda tidak menjawab saya akan membunuh orang. Menurutmu siapa yang harus saya bunuh dulu? Petik 2. Dia mengangkat tangan ketika dia berbicara dan menunjuk ke penumpang di sekitar mereka. Wajahnya tersenyum. Dia sangat cantik, maka ketika para penumpang pria melihat dia tersenyum, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Siapa namamu? Gelombang energi lembut menyelimuti jari Darkness Bell. Naga darah. Tang Wulin tidak punya pilihan selain membuka mulutnya. Tidak mungkin dia duduk diam saat dia membunuh orang-orang di depannya. Hehe, aku tahu kamu tidak bisu. Kamu berbicara dengan sangat bersemangat sebelum ini. Naga darah, itu bukan nama aslimu, kan? Tang Wulin menjawab dengan datar, saya punya banyak nama. Anda ingin mendengar saya mengarangnya? Darkness Bell berkata, baiklah, mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda anggota sekte Tang? Ya, jawab Tang Wulin tegas. The Darkness Bell memegang kepalanya miring dan merenungkan sebelumnya. Aku tidak pernah berharap Tang Sekte memiliki murid yang luar biasa seperti kamu. Kamu masih muda, itu sangat luar biasa. Kamu pasti seseorang yang sangat penting di Tang Sekte. Aku tidak pernah berpikir bahwa jiwa suci bisa menyakitiku sebelum aku bertemu denganmu. Itu benar-benar menyakitkan, Anda tahu. Bahkan jiwa bela diri saya hancur oleh Anda. Coba tebak berapa banyak kekuatan yang tersisa. Sebenarnya, Anda bisa mencobanya. Anda bahkan mungkin menang melawan saya. Omong-omong, di mana teman Anda yang bisa melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Anda? Petik 2. Dia mengangkat tangan dan melambaikannya di udara. Sabar, ayo, tindakanmu saat itu membuatmu terlihat sangat tampan. Hehe, sayangnya, kamu tidak memiliki pedangmu sekarang. Phoenix si idiot itu telah membuat dirinya ditangkap olehmu. Tapi jangan khawatir, kakak perempuan bisa, jangan sampai membahayakan dirimu. Kami akan berbicara lebih banyak setelah kami menukarmu dengan si Phoenix bodoh itu. Berbicara tentang Phoenix itu, aku benar-benar tidak suka dia. Dia terlihat bagus, tapi dia bahkan lebih jahat daripada aku. Yang paling aku lakukan adalah mengumpulkan beberapa roh pendendam, tapi dia melucuti jiwa-jiwa dari orang yang hidup dan mengubahnya menjadi roh pendendam atau memperlakukan mereka dengan kejam. Dia orang yang benar-benar jahat. Aku jauh lebih baik daripada dia. Aku hanya suka gelombang suara tak berbentuk dari roh-roh pendendam. Katakan padaku, bukankah aku orang yang paling baik hati dalam pemujaan Roh Kudus? Petik 2. Tang Wulin mendengus, tetapi dia tidak menjawab. Kamu tertawa itu sangat jahat, tapi kamu masih tampan. Kurasa aku benar-benar tertarik padamu. Kenapa kamu tidak menjadi pacarku?
Aku tidak tua, kamu tahu. Aku hanya 37 tahun ini. Saya yakin Anda tahu bahwa usia bukanlah masalah bagi tuan jiwa seperti kita setelah basis kultivasi kita mencapai peringkat tertentu. Bagi seseorang yang mungkin dapat hidup hingga 200 tahun, 37 dan 20 tahun tidak banyak perbedaan. Jika Anda menjadi pacar saya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Darkness Bell menunduk dan tampak malu saat dia mengatakan ini. Tang Wulin meliriknya dan secara naluriah merasa bahwa dia cantik. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan detak jantungnya lebih cepat. Namun, skala Silver Dragon di kerahnya mengirim rasa dingin melaluinya. Itu langsung membuatnya merasa kedinginan. Matanya menjadi jelas lagi. Pesona. The Darkness Douluo mengangkat kepalanya dengan sedikit kejutan. Dia jelas melihat perubahan pada Tang Wulin dan terkejut karenanya. Anak muda ini bisa menolak pesonaku. Pasti ada beberapa domain yang bekerja di sini. Petik 1. Aku bahkan lebih percaya diri bahwa kamu adalah seseorang yang luar biasa di Tang Sek sekarang. Untungnya, aku bertemu denganmu lebih awal. Kalau tidak, jika kamu diberikan 10 tahun lagi, kamu akan menjadi benar-benar merepotkan. Kakak perempuan mungkin bahkan tidak bisa untuk mengendalikanmu. Hehe, untungnya, aku bertemu denganmu sekarang. Itu hebat. Dia dengan erat memeluk lengan Tang Wulin di dadanya. Tang Wulin diam-diam terkejut di hatinya. Jika Darkness Bell ini baru berusia 37 tahun, maka itu benar-benar luar biasa. Dia setidaknya adalah peringkat 97 Hyper Douluo pada usia 37. Kecepatan kultivasi seperti itu bisa dianggap sebagai jenius tiada taranya di ranah penguasa jiwa. Dia telah mendengar tentang struktur puncak Roh Kudus dari Douluo Asmara. Keempat Raja Surga bukan peringkat tertinggi. Jika itu masalahnya, apakah Raja dan dua Kaisar tidak akan lebih menakutkan? Mereka bahkan mungkin limit Douluos. Dia ingin menukar saya dengan Darkness Phoenix. Pernyataannya pasti benar, bahkan jika dia tampaknya menjadi orang yang penting jika dibandingkan dengan limit Douluo Darkness Phoenix, dia terlalu kecil. Dia sementara menyingkirkan pikiran membakar batu giok dan batu bersama. Sekarang bukan saatnya baginya untuk murung. Dia harus memikirkan cara untuk membebaskan diri dari teka-teki ini. Dia setidaknya harus mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perdagangan ini ke level terendah. Kakak perempuan tidak suka teka-teki. Mari kita bicara tentang kamu. Bagaimana kamu akhirnya bergabung dengan Tang Sek? Darkness Bell memandang Tang Wulin dengan tatapan ingin tahu. Tang Wulin menjawab dengan datar, guru saya memperkenalkan saya kepadanya. Siapa gurumu? Darkness Bell bertanya. Saya punya banyak guru. Saya yakin Anda tidak akan tahu guru yang memperkenalkan saya ke Sekte Tang bahkan jika saya memberi tahu Anda. The Darkness Bell tampak tidak puas. Kau sangat membosankan. Lupakan saja, aku sudah selesai berbicara denganmu untuk saat ini. Aku terluka, dan aku perlu istirahat. Aku akan pergi cepat Satoai, oke. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Tang Wulin dan menutup matanya. Terlepas dari sudut manapun, mereka tampak seperti pasangan normal dan mereka tampak sangat harmonis. Napas Darkness Bell menjadi seragam dengan sangat cepat. Tang Wulin melihat keluar jendela dan terus memikirkan berbagai rencana di kepalanya. Haruskah aku memecahkan jendela dan melarikan diri dari sana? The Darkness Bell tampaknya dengan erat memeluk lengannya, tetapi telapak tangannya sebenarnya ditempatkan dengan kuat di bawah ketiak Tang Wulin. Dia bisa menyerang kapan saja. Dengan basis kultivasinya, Tang Wulin yakin bahwa dia akan terluka parah pada jarak yang begitu dekat. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari ini. Mereka terus seperti ini. Kereta jiwa berlanjut dengan kecepatan tinggi dan pergi lebih dekat ke kota Heavendow. Ini adalah kereta tanpa henti. Karena itulah ia bergerak dengan kecepatan tinggi. 3 jam kemudian, Heavendow City sudah terlihat. Nih, aku sudah tidur nyenyak. Sudah lama sejak aku terakhir kali tidur ini dengan nyaman. Kau bantal yang sangat bagus. Apakah kita di sana? Biarkan aku tidur nyenyak juga dalam perjalanan pulang, oke. Darkness Bell dengan ambigu memandang Tang Wulin. Tang Wulin tidak bersuara, juga tidak bergerak. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu kesempatan yang cocok untuk muncul. Itulah satu-satunya cara dia bisa membebaskan dirinya dari masalah ini. Kereta terus berhenti. Darkness Bell menarik tangan Tang Wulin dengan ramah dan mereka langsung pergi ke konter untuk membeli tiket kembali. Dia tampak sebagai warga negara yang taat hukum. Jika Tang Wulin tidak tahu siapa wanita itu, dia tidak akan pernah bisa menebak.
Mari kita kembali ke kota Skycea. Aku benar-benar membenci Amorous Douluo milikmu. Suatu hari, aku akan menghancurkan domain menjijikkan miliknya. Orang-orang seperti dia yang terlihat seperti orang asmara adalah orang-orang yang benar-benar tidak berperasaan, itu tidak menyenangkan. Darkness Bell melepaskan lengan Tang Wulin dan meregangkan dirinya. Siluet anggunnya ada di layar penuh. Ayo kita ambil sesuatu untuk dimakan dulu dan kemudian kita akan kembali ke Skycea City. Bepergian dengan seorang pria muda yang tampan benar-benar menyenangkan, kata Darkness Bell dengan senyum yang indah. Tang Wulin tidak banyak bicara sejak awal. Dia melakukan semua yang diperintahkan Darkness Bell kepadanya. Tidak perlu memprovokasi dia pada saat ini. Ini juga merupakan taktik untuk membuat dirinya mati rasa pada saat yang sama ketika dia mengenakan penampilan patuh. Oh, mari kita bicara tentang keterampilan fusi jiwa bela diri milikmu. Itu benar-benar kuat. Ada apa dengan pedang itu? Saya pikir teman Anda telah berubah menjadi pedang untuk Anda gunakan. Ini pertama kalinya saya melihat keterampilan fusi jiwa bela diri seperti itu. Itu segera meningkatkan kekuatanmu. Juga, auramu saat itu benar-benar menakutkan. Jika bukan karena basis budidaya yang tidak mencukupi, aku takut bahwa aku bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Apa teknik pedang itu adalah bahwa... Petik 2. Tang Wulin tutup mulut, tidak bicara. Kalau begitu aku hanya akan bunuh seseorang. Tang Wulin meliriknya. Kenapa aku? Aku seorang gadis yang lembut, tidak mungkin aku akan pergi membunuh orang dengan tingkah. Aku hanya bercanda denganmu di kereta. Jika kamu tidak berbicara, aku akan menciummu sebagai hukuman. Darkness Bell beringsut lebih dekat dengannya ketika dia mengatakan ini. Tang Wulin mengerutkan kening. Darkness Bell jelas melihat rasa kebencian yang kuat di matanya. Dia juga sedikit terkejut. Hei, apa kamu benar-benar membenciku? Hah, lagi pula aku akan menciummu. Dia mengangkat tangan kanannya dan bergerak untuk meraih Tang Wulin. Sebuah pelanggaran terhadap kesopanan. Sebuah suara sedingin es datang pada saat ini. Alarm berbunyi di hati Darkness Bell saat dia mendengar suara ini. Dia secara naluriah berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Tang Wulin di sisi lain, merasa seperti disambar petir. Dia berbalik untuk melihat juga.